511. Di sebuah gua yang suram, pangeran kedua tertidur di ranjang batu. Tetesan sedingin es menyusuri dinding gua dan mendarat di kepalanya. Dia mengedipkan matanya terbuka dengan menggigil. Yang mulia, sebuah suara yang dalam datang dari sisinya. Pangeran kedua melihat melalui kabut pada seorang pria berlutut berbalut warna hitam. Terkejut, dia melompat berdiri dan berteriak, "Siapa kamu? Di mana tempat ini?" "Yang mulia, saya bersama putra mahkota. Dia menyuruh saya menyelamatkan Yang Mulia." Nada suaranya dingin, kata-katanya datar. Pangeran kedua ingat bahwa pada malam ulang tahun ayahnya, seseorang menerobos masuk ke selnya dan menjatuhkannya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia ada di sini. Pangeran kedua mengerutkan kening, menatap curiga pada pria itu. "Jadi, kamu adalah orang kakak laki-lakiku. Apa yang dia lakukan sekarang? Ayah memenjarakanku seumur hidup dan aku bukan ancaman bagi tahtanya. Yang Mulia, semua putra mahkota telah lakukan adalah untuk menyelamatkan Yang Mulia." Pria itu menangkupkan tangannya. Pangeran kedua menjadi lebih curiga. "Menyelamatkan? Itu bukan saudara yang saya kenal. Dan siapa yang ingin membunuhku, ayah?" "Yang Mulia, banyak hal telah terjadi saat Anda di penjara." Singkatnya, pangeran ketiga berkolusi dengan pengkhianat Zuofan, bersekongkol melawan Yang Mulia dan putra mahkota. Saat krisis menimpa Yang Mulia, dia memerintahkan saya untuk menyelamatkan Yang Mulia dengan harapan bahwa suatu hari Tuan dapat memulihkan klan Yuan dan melenyapkan para pengkhianat keji itu. Mustahil. Saudara ketiga hanyalah babi gemuk, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pangeran kedua membantah dengan ejekan. Atau lebih tepatnya dia tidak pernah percaya bahwa di mana pemberontakannya gagal, si gendut berhasil. Itu akan menjadi permata mahkota penghinaan. Apakah saya pecundang yang lebih besar daripada babi gemuk? Pria itu menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuan pangeran ketiga, ya. Tapi dia memiliki kelicikan Zuofan dalam menangkap Yang Mulia dan putra mahkota tidak siap, meskipun dunia tidak melihatnya. Yang Mulia hanya perlu berjalan-jalan di luar dan dapat mempelajari siapa kaisar dan siapa yang memiliki dunia. Pangeran ketiga mengkhianati leluhurnya, menyerahkan Tian Yu kepada Zuofan yang busuk itu dan menjadi boneka. Klan Luo sekarang berkuasa, memegang kekuasaan di atas dinasti kekaisaran. Seluruh Tian Yu tahu, dan mereka telah mengeluarkan pemberitahuan buronan untuk Yang Mulia, untuk menyingkirkan Anda. Ini adalah fakta yang mungkin bisa diketahui oleh Tuan hanya dengan melangkah keluar. Saya tidak berbohong. Pangeran kedua menatapnya dengan skeptis, namun pada akhirnya mempercayai kata-kata itu. Karena kesimpulan-kesimpulan ini mudah dicapai, dia menganggap kesimpulan itu masuk akal. Terjebak di sel selama ini, pangeran kedua tidak menyadari perang saudara besar di Tianyu, kesepakatan kaisar dan Quanrong dan bahkan pemberontakan Zhuge Changfeng. Pada titik ini dia akan melahap apapun yang dilemparkan ke arahnya. Cerita palsu pria berbaju hitam itu berdasarkan fakta. Klan Luo itu adalah puncak Tianyu, dan kaisar telah berubah. Terlebih lagi, pangeran kedua benar-benar menyangkal bahwa dia memiliki keinginan untuk menjadi kaisar. Dia pasti menggunakan beberapa tindakan curang untuk melakukannya. Pangeran kedua menjadi marah, tidak menyadari bahwa dia bermain di tangan putra mahkota untuk menghasut kekacauan. Pria berbaju hitam itu diperintahkan, jika putra mahkota naik, bunuh pangeran kedua, jika putra mahkota gagal, jadikan pangeran kedua sebagai pembalasnya. Yuan Yong telah menjadi alat putra mahkota yang telah meninggal. Pria berbaju hitam itu menyeringai di dalam, tersembunyi di balik wajah yang berduka. "Sialan kau babi, kau mencuri mahkotaku. Anda bahkan memberikan tanah kami. Kamu adalah noda atas nama Yuan, aib bagi nenek moyang kita." Pangeran kedua mengomel. Kemudian menghela nafas. Kekuatan mereka di luar jangkauanku. Bagaimana saya bisa berhasil memulihkan martabat kita, dalam membalas dendam untuk ayah? Pangeran kedua, putra mahkota telah membuat rencana. Pria berbaju hitam itu memberikan bungkusan hitam. "Yang mulia, ini yang telah disiapkan putra mahkota untuk Tuan. Disitulah letak harapan balas dendam, memulihkan kejayaan bangsa kita." Pangeran kedua membukanya untuk menemukan 3 item. Yang pertama adalah lukisan yang paling dikenal pangeran kedua. "Tanah bangsa kita. Mengapa Anda memberikannya kepada saya, kakak? Apakah saya harus menemukan puncak kekuatan barat yang telah lama hilang, dan Xingchen, untuk membantu saya? Itu tidak mungkin. Dia sudah pergi selama 1000 tahun sekarang. Di mana saya bahkan mulai mencari." Pangeran kedua menggelengkan kepalanya. "Ini terlalu tipis, terlalu tipis." Dia pindah ke kotak seukuran tangan. Saat membukanya, dia berteriak, Apa ini?" Sebuah bola berkilauan berguling-guling di dalam, seperti mata. Pria berbaju hitam itu membungkuk. Pangeran kedua, itu adalah mata imam besar Yun Xuanji, yang mampu membaca bintang. Ketika Yang Mulia mendapatkannya, dia telah mencoba ratusan cara untuk menembus kemampuan mistiknya, hanya untuk gagal setiap saat dan menyerah.
Putra mahkota memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Tidak diketahui apa yang bisa dilakukannya tetapi pasti luar biasa. Dia telah memberikannya kepada Anda, dengan harapan dapat membantu Tuan. Mata Yun Xuanji. Pangeran kedua gemetar, mengamati organ mata, merasakan kekuatan mengambil alih pikirannya. Menatapnya sebentar membuatnya terguncang sampai ke intinya, jiwanya gelisah. Dia mengepalkan tangannya dan mengambil waktu yang baik untuk menenangkan diri. Iblis. Memasukkannya kembali ke dalam kotak, pangeran kedua menghela nafas. Aku tidak bisa menggunakannya untuk saat ini, aku juga tidak tahu caranya. Saya tahu batas saya untuk tidak mengacaukannya. Pria berbaju hitam itu menganggapnya wajar. Apa yang bisa dia pikirkan ketika seluruh geng kaisar tidak bisa melakukannya selama bertahun-tahun. Pangeran kedua beralih ke item terakhir, sepotong kain kuno, diukir dengan peta. Di sudut adalah karakter Yun yang diperbesar. Yang mulia, peta ini adalah bagian dari perbendaharaan Istana Kekaisaran. Rumor mengatakan peta ini adalah apa yang digunakan leluhur agung untuk menemukan klan Yun, tanah air mereka. Tetapi dengan klan Yun yang telah pergi dari rumah leluhur mereka begitu lama, banyak yang melupakan detail ini. Dengan mengikuti peta ini, Yang Mulia dapat menemukannya. Pria itu melaporkan. Pangeran kedua mengerutkan kening pada item pohon. Mata High Priest, peta leluhur klan Yun dan Lens of Our Nation. Kakak ingin aku. Benar, High Priest klan Yun bisa membaca takdir, jadi rumah leluhur mereka pasti menjadi satu-satunya tempat untuk mengungkap misteri mata. Dengan menggunakan mata mistik, Anda bahkan mungkin menangkap jejak Dancing Sen di antara aliran takdir. Pria berbaju hitam itu menangkupkan tangannya. Pangeran kedua menghela nafas. Kakak benar-benar memikirkan rencana seperti itu, dengan bakat luar biasa. Jika dia bisa menemukan Dancing Sen, dia bisa merebut kembali lebih dari sekedar kekaisaran Tianyu, bahkan seluruh wilayah barat. Pangeran kedua berteriak, baiklah, karena kakak telah melakukan sejauh itu, aku akan menyelesaikan rancangannya dengan mencari ahli terhebat di daratan barat. Lalu, saudara ketiga dan Zuo Fan, kematianmu sudah dekat. Pangeran kedua menguatkan dirinya dan pria berbaju hitam itu tersenyum lebar. Putra mahkota, jiwa Anda dapat melihat dengan tenang mengetahui desain Anda terus berlanjut. Pangeran kedua ada di jalan yang Anda buka, pembalas Anda. Sementara itu, Zuo Fan melakukan perjalanan ke paviliun naga terselubung untuk memberitahu mereka tentang lamaran si gendut. Long Yifei tidak bisa lebih bahagia, setuju di tempat. Dengan ribuan mil tanah kaya yang mereka miliki, siapapun akan menerimanya. Meskipun berada di perbatasan, melakukan operasi berisiko. Tentu saja, dia akan meminta pasukan Zuo Fan. Dan pria itu setuju dengan cepat. Berbagi pandangan rahasia dengan dalangnya, semua orang melakukan perang psikologis di benak Long Yifei dengan menjelaskan manfaat aliansi Luo. Dengan begitu banyak sisi positifnya, paviliun naga terselubung melompat tepat di kereta musik. Dengan satu jatuh, dua sekutu lainnya juga tidak jauh, semuanya datang semudah bernafas. Dengan klan Luo menjadi satu-satunya klan sejati di sini, dengan mereka akan menjalani kehidupan yang tinggi, tetapi melawan mereka, mati lebih awal. Menambahkan pidato licik dan halus tiga musang tua ke dalam campuran, itu berhasil membuat takut dan kagum ketiganya untuk mengantre sejauh mereka pikir mereka yang lebih baik. Itu adalah cara Zuo Fan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada sekutu lama atas semua yang telah mereka lakukan. Tapi kapan surga pernah melemparkan kue ke pangkuan siapapun? Setiap manfaat tunggal yang mereka terima diikuti oleh harga yang sama jika tidak lebih besar. Setelah bergabung dengan aliansi Luo, mereka akan menjadi besar, tentu saja, tetapi mereka telah kehilangan kemerdekaan, hanya menjadi anggota aliansi Luo, tidak dapat mengarahkan pengembangan mereka sendiri, dan berada di bawah keinginan organisasi. Sama seperti klan lainnya adalah pengikut rumah. Hanya sekarang, hubungan itu jauh lebih erat, namun masih memiliki hierarki yang ditentukan. Pemimpin aliansi adalah tanpa otak, klan Luo, dengan sisanya menjadi anggota yang mereka kendalikan. Bukan karena yang lain memilikinya. Dengan aliansi Luo di awal, mereka akan mendapatkan sedikit sesuatu dan itu terbukti cukup untuk melupakan hal-hal hambar seperti kebebasan. Sekarang tiba saatnya untuk mengkonsolidasikan kekuatan klan Luo. Meskipun Zuo Fan tidak ikut campur di dalamnya, menyerahkannya kepada pelayan terbaru klan. Sudah waktunya untuk pergi. 512. Komandan Tuba, mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Kembali di kota Wingeze, Zuo Fan menyuruh harimau mengawal Tuo Batis Han dan Quan Rong lainnya ke perbatasan, untuk pertukaran. Dengan kultivasi mereka semua disegel, 500.000 tentara Dugu tidak kesulitan mengawal 2 juta tahanan ini. Di kaki Gunung Blackwing, Zuo Fan memasang wajah ramah melihat tentara Quan Rong. Tapi jawaban Tuo Batis Han dingin, bahkan saat menangkupkan tangan. Jangan, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Hahaha, Komandan Tuba pasti bercanda. Paling tidak kita adalah musuh dan harus saling menghormati, bukan? Cara yang sama Anda dan Marsekal Dugu memperlakukan satu sama lain.
Aku menghormati Dugu Zantian karena bakat militernya yang luar biasa, tetapi lebih karena karakternya. Meskipun Anda tidak manusiawi, yang Anda lakukan hanyalah menipu, dan mencuri. Dan pasukan harimau terbang itu adalah yang terakhir. Di mana Anda datang dengan pasukan yang begitu mendominasi. Tuoba Tishan jelas memiliki beberapa keraguan tentang kehilangannya. Zuo Fan tertawa. Dia melihat mata para Jenderal Quan Rong memiliki beberapa kebencian juga, tetapi ada lebih banyak rasa hormat dan ketakutan daripada apapun. Dengan melawan Zuo Fan, mereka belajar apa arti keterampilan yang saleh. Kepemimpinannya rata-rata, tetapi dia lebih dari sekadar berbaikan dengan trik-triknya yang bengkok. Pada waktu tertentu, dia akan mengeluarkan sesuatu dari topi yang sangat aneh, dia akan membuatmu kencing di celana. Tidak ada yang menginginkan dia sebagai lawan. Terlalu melelahkan untuk mengetahui dia. Tuoba Liu Feng berpikiran sama. 8 sipir serigala menghela nafas, sementara hanya Tubalianer yang tersenyum rumit dan akhirnya berteriak. Zuo Fan, kamu masih berhutang padaku setengah dari ramuan itu di Gunung Bisking. Setengah apa? Tolong pikirkan dirimu sendiri, saudari. Anda adalah tawanan saya di sini. Anda semua, aku tidak berhutang apapun padamu. Hahaha, goda Zuo Fan. Tubalianer tersipu, memalingkan kepalanya dan bergumam. Siapa milikmu? Dasar brengsek yang mengoceh. Zuo Fan mengucapkan beberapa patah kata kepada harimau sebelum mengirim mereka pergi. Dia pergi ke aula Blackwing Mountain, yang dipenuhi orang. Karena itu menandai hari terakhirnya sebagai pelayan klan Luo, dia harus memeriksa semuanya untuk pergi dengan hati yang tenang. Li Jingtian, Sue Qingjian, Qiu Yanhai, Sage Langit dan Bumi, majulah. Kelima orang itu patuh dan tunduk pada perintahnya, Sein juga memiliki kekaguman yang tak ada habisnya untuknya. Mereka berada di lapisan ketiga Ethereal Stage setelah 300 tahun penyesalan dan penderitaan terus-menerus karena terjebak di puncak Radiant Stage. Sangat bersyukur, mereka mengabdikan diri sampai menyerahkan hidup mereka jika Zuo Fan pernah bertanya kepada mereka. Kalian 5 tetua adalah yang terkuat dan selanjutnya akan menjadi yang mulia klan Luo, menjaga kepala klan dan nona muda tetap aman. Zuo Fan berbicara dan kelimanya mengangguk. Ya, Tuan. Suge Changfeng, Leng Wuchang dan Yu Ming melihat maksud sebenarnya dari Zuo Fan. Pada masanya sebagai pelayan, Zuo Fan hanya pernah menjadikan klan Luo yang terkuat, tetua yang terbaik. Dengan mengangkat 5 terkuat ini ke gelar yang mulia, dia membebaskan mereka dari kendali pelayan. Zuo Fan meniru kaisar, membuat militer dan pejabat saling menyeimbangkan. Bahkan dengan Bloodworms, Steward Zuo tidak yakin akan keselamatan tuan muda. Dia takut tidak mampu menahan monster-monster ini. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Suge Changfeng, Leng Wuchang, Yu Ming ke depan. Zuo Fan memanggil lagi. Zuo Fan berkata, Suge Changfeng akan menjadi pelayan klan Luo, membantu kepala klan dengan aliansi Luo, segera berlaku. Leng Wuchang akan menjadi pengawas, bertanggung jawab atas pengumpulan sumber daya klan Luo dan hal-hal terkait. Yu Ming akan menjadi penasihat militer, membantu korps bayangan dan tentara Dugu dengan intelijen dan serangan asing. Terkejut, ketiganya mengundurkan diri. Ya, Tuan. Zuo Fan telah secara efektif memotong yurisdiksi mereka, dengan masing-masing menahan yang lain. Suge Changfeng memiliki orang untuk ditangani karena dia bertanggung jawab atas aliansi Luo. Leng Wuchang bertanggung jawab atas ekonomi, memiliki monopoli atas semua sumber daya. Sementara Yu Ming memiliki militer. Ketiga kekuatan ini saling membantu sambil juga menahan satu sama lain. Jelas tidak semuanya sesuai keinginan mereka. Menjentikkan mereka pergi, Zuo Fan melanjutkan persiapannya dan peringatan berulang untuk Lei Yuting dan Lei Yuntian pada khususnya. Menjadi musuh dengan Yu Ming tidak akan berhasil. Namun dengan Yu Ming meninggalkan lembah neraka untuk klan Luo, keduanya tidak lagi peduli. Akhirnya, Zuo Fan memanggil Luo Yunhai ke sisinya. Bocah kecil, apakah kamu mempelajari gerakan yang aku ajarkan padamu? Ya, Luo Yunhai menangis, kata-katanya tersedak. Cobalah kalau begitu. Zuo Fan mencibir. Luo Yunhai membuat tanda dan aula itu dipenuhi dengan segala macam nada kesakitan dan penderitaan yang menakjubkan, mengakibatkan para ahli runtuh di lantai. Dengan berakhirnya siksaan dengan tanda lain, mereka menenangkan diri dan sekarang takut pada anak kecil itu. Zuo Fan benar-benar memberikan kendali atas cacing darah kepadanya. Lain kali salah satu dari mereka memiliki pikiran buruk tentang kepala klan, mereka akan bersulang. Khawatir yang ekstrim, mereka masing-masing melihat kepahitan di mata orang di samping mereka. Zuo Fan menyeringai, mengangguk pada wajah mereka yang dilanda teror. Pergi tanpa memegang kepala klan dalam ketakutan tidak akan terjadi. Nona muda, berikan aku cincin guntur. Zuo Fan menoleh ke Luo Yunchang yang menangis. Dia memegang cincin itu dekat dengan hatinya saat dia menyangkal. Mengapa? Ini milikku. Apakah Anda ingin membawanya? Anda bahkan tidak akan meninggalkan saya kenang-kenangan. Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya.
Dia menggunakan matanya alih-alih berbicara dan cincin itu mendarat di tangannya. Kamu, Luo Yunchang pergi untuk mengambilnya kembali tetapi Zuo Fan meletakkannya di tangan Luo Yunhai, nadanya tenang. Kepala klan Luo Yunhai, hari ini pelayan ini akan pergi dan dengan kembalinya saya sebuah misteri, saya tidak akan dapat melihat upacara kepala klan. Saya memberi Anda cincin guntur, untuk itu saat berikutnya berkedip, ketahuilah bahwa saya telah kembali. Nada bicara Zuo Fan bukan hanya untuk Luo Yunhai, tetapi untuk semua orang, sebagai peringatan. Jangan berani-beraninya kamu berpikir kepergianku sudah final. Anda lebih baik berperilaku. Luo Yunchang menghentikan langkahnya dan menahan mulutnya, dengan mata berlinang air mata. Zuo Fan telah melampaui panggilan tugas untuk klan Luo. Bahkan dipaksa pergi ke Demon Seming Sekte, semua demi keselamatan klan Luo. Atau dengan keterampilan Zuo Fan, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meninggalkan waktu ini karena Demon Seming Sekte harus memilikinya. Masa depan bisa sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Dia bahkan mungkin tidak kembali. Terlepas dari itu semua, pikiran terakhir Zuo Fan adalah tentang keselamatan klan Luo. Menelan gumpalan di tenggorokannya, Luo Yunhai memaksa dirinya untuk tenang saat dia mengangkat tangannya dengan cincin guntur dan menyatakan, "Aku, Luo Yunhai, bersumpah bahwa cincin guntur ini akan menjadi simbol kepala klan selama beberapa generasi. Token otoritas Luo Alliance. Cincin ini mewakili kepala klan. Tidak peduli seberapa besar aliansi Luo, itu akan menjadi pendukung Steward Zuo. Tidak peduli bahaya apa yang mungkin dihadapi Steward Zuo, baik itu ketiga sekte itu sendiri, aliansi Luo tidak akan berhenti, bukan untuk sumber daya dan bukan untuk pria, untuk membantu Steward Zuo." Suara Luo Yunhai bergema, penuh dengan tekad. Zuo Fan melihat cincin gunturnya sendiri. Saya bukan lagi dari klan Luo, dan bahaya apapun yang saya hadapi tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Namun klan Luo akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Tampilan pengabdian seperti itu membuatnya tersentuh sampai ke inti. Orang-orang memandang Luo Yunhai dengan hormat. Meskipun muda, dia setia, jarang ada di dunia ini. Melihat anak yang sudah dewasa, Zuo Fan tersenyum, menepuk kepalanya. Dia kemudian berjalan melewatinya dan melangkah keluar. Orang-orang memberi jalan baginya, menyaksikan pelayan yang tak terlukiskan yang mengangkat klan kelas 3 untuk menjadi yang terbaik di Tianyu berlalu begitu saja. Luo Yunhai bergetar, tersedak oleh emosi. Dia akhirnya menguasai dirinya untuk mengeluarkan satu teriakan terakhir. "Kakak Zuo, kamu harus kembali." Kata-kata itu terbawa jauh, sementara Luo Yunchang terisak di sampingnya, matanya merah karena menangis. Di kaki Gunung Blackwind, Zuo Fan berjalan di antara bayang-bayang hutan, matanya bersinar. Merasakan hatinya, tidak sakit. Iblis itu telah pergi. Kaisar Iblis Zuo Yifan dan pelayan Zuo Fan yang dulunya satu hati hari ini, sangat yakin bahwa klan Luo aman. Namun bahkan tanpa iblis hati, ada banyak hal lain di dalam hatinya yang tidak bisa dia buang. 513. Kau menangis. Tidak, sesuatu jatuh di mataku. Zuo Fan menoleh ke arah suara imut itu, untuk melihat Yun Suang dan Yongning. Dia kemudian membuang muka dan mengedipkan air mata kesepian itu dan membuat alasan yang terburu-buru. Yun Suang terkikik dan Yongning menutupi senyumnya, sementara kecintaan mereka padanya tumbuh. Bahkan pelayan yang menjengkelkan dan kejam ini memiliki wajah yang tersembunyi. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" "Suanger, sebagai kepala klan Yun, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membawa klan Anda ke sekitar Gunung Blackwind untuk mendirikan sebuah observatorium?" Marah karena kedua gadis itu melihat sesuatu yang tidak jantan, Zuo Fan mendengus. Namun, bagi keduanya, dia tampak seperti cemberut dan mereka tertawa. Yun Suang memiliki tatapan lembut. "Kamu menyelamatkan orang-orang dan kamu membalas dendam untuk kakekku. Sekarang setelah Anda pergi, saya harus mengantar Anda pergi dan mengucapkan terima kasih." "Tidak dibutuhkan. Semuanya berlalu begitu saja, hanya secara kebetulan." Zuo Fan menjabat tangannya dan mengejek. "Saya tidak pernah menjadi orang yang berbuat baik, hanya berpikir untuk menghancurkan musuh saya. Jika itu adalah penguasa yang benar dan baik hati yang menghalangi jalan saya mungkin menjadi orang yang membuat orang-orang ini dalam kekacauan. Mata saya hanya melihat lawan saya dan tidak ada yang lain." Yun Suang mengerutkan kening, tetapi menggelengkan kepalanya. "Kamu selalu menyebut dirimu jahat, dan mungkin menganggap dirimu keji, tetapi tidak seperti semua orang bengkok itu, kamu memiliki sedikit hati nurani. Anda dapat ditebus, itu sebabnya." Petik 2. Yun Suang tersipu dan mendekatinya untuk berbisik di telinganya, kata-kata manis ini. "Aku akan mengikuti keinginan kakek dan akan selalu berada di klan Luo, menunggumu untuk menyelamatkanmu dari kutukan abadi dan menjadi orang baik. Bahkan jika kamu tidak mau, aku akan tetap bersamamu selamanya." Zuo Fan gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Dia melihat Yun Suang memerah lebih keras, matanya yang jernih dipenuhi dengan kelembutan yang tak terkatakan. Yun Suang menghindari tatapannya dan bergumam.
Tidak peduli apakah kamu mau atau tidak, ingat janji kita. Anda harus kembali. Yun Suang melompat menjauh sambil memeluk wajahnya, meskipun sekarang telinganya merah. Zuo Fan mengedipkan matanya dengan bingung. Janji apa? Anda memutuskan semua sendiri tanpa bertanya kepada saya. Siapa yang bisa mengajarinya bersikap begitu kasar? Mengapa itu terasa seperti saya? Petik 2. Puff. Yongning terkikik dan memberikan gelang hijau dengan mata lembut. Zuo Fan, jagalah itu. Ibuku meninggalkannya untukku. Kita akan berpisah sekarang, tapi jangan pernah lupakan aku. Simpan itu. Tak ada alasan kenapa aku harus mengambil gelangmu, apalagi selalu mengingatmu. Apa yang kau lakukan? Zuo Fan melotot. Murung, Yongning terpaksa menginjak. Apakah kamu padat seperti batu bata atau apa? Saya tidak bisa lebih jelas dari itu. Anda tidak senang kecuali saya memuntahkannya. Zuo Fan mengangkat alis curiga. Yongning berteriak kesal. Zuo Fan, hari ini aku akan memberitahumu bahwa putri ini menyukaimu. Saya telah melakukan perjalanan ke Blackwing Mountain untuk berada di sekitar Anda lebih banyak dan tumbuh lebih dekat. Namun begitu saya tiba, Anda berencana untuk pergi. Tidak ada pilihan selain menggunakan pilihan terakhir, bertukar sumpah melalui kenang-kenangan dengan harapan kamu tidak akan pernah melupakanku. Tunggu, pegang kudamu. Zuo Fan melambai kemana-mana. Yang mulia, apakah Anda mabuk? Kami hampir tidak mengenal satu sama lain. Tidak ada apa-apa di antara kita. Bukankah agak tiba-tiba membuang ini padaku sekarang? Petik 2. Tidak sedikit pun. Pernahkah kamu mendengar tentang cinta pada pandangan pertama? Yongning mengedipkan matanya yang jernih. Ibu dulu memberitahuku sebagai seorang anak bahwa apapun bahayanya, jangan pernah takut. Karena pangeran tampan akan datang dari surga, memelukku dalam pelukannya yang aman dan menjauhkan bahaya. Pada hari itu, di luar istana kekaisaran, di saat yang sama dengan hidupku yang terancam, kamu muncul. Ini seperti yang ibu katakan. Kamu adalah takdirku. Wajahnya berkedut, Zuo Fan menghela nafas. Tuan Putri, itu hanya dongeng untuk anak-anak. Kamu terlalu tua untuk membaca itu. Tidak, ini adalah wasiat ibuku yang harus aku hormati. Sama seperti wasiat kakek Suanger. Selain itu, Anda menerima Suanger, jadi mengapa saya tidak juga? Saya tidak peduli untuk menjadi yang kedua karena kami dekat sebagai saudara perempuan. Kapan aku melakukan itu? Zuo Fan bingung. Bukankah dia baru saja mengatakan dia akan bersamamu seumur hidup? Tidak menolak adalah menerima. Seseorang seperti dia, sangat baik dan pemalu, mengambil inisiatif adalah hal yang luar biasa. Dan saya juga akan menurunkan status saya dengan melemparkan diri ke dalam pelukan Anda, bersedia berbagi Anda dengan orang lain. Itu bahkan lebih luar biasa. Petik 2. Sambil menyeringai, Yongning memperhatikan bintang-bintang di matanya, memberikan gelang itu seperti bibi yang memikat kepada seorang anak lelaki yang manis. Zuo Fan, ambillah dan kita akan bersama selamanya dalam kebahagiaan. Sambil menelan ludah, pramugari Zuo yang dulunya tak kenal takut hancur berkeping-keping di medan perang cinta dengan musuh yang begitu kuat seperti Jenderal Yongning. Mereka benar, wanita seperti harimau. Putri, tenanglah sekarang. Saya hanyalah siapa-siapa dengan bahkan hidup saya tidak pasti. Kamu harus berhati-hati sebelum bersamaku. Akhirmu akan pahit. Saya berhati-hati. Seorang istri mengikuti suaminya, dia akan tetap menjadi janda seumur hidup, tetapi saya lebih dari senang untuk menempuh jalan ini. Seperti yang selalu kamu katakan, ikuti kata hatimu. Inilah yang saya lakukan, mendengarkan kata-kata Anda. Yongning terkikik dengan matanya yang diwarnai dengan keinginan. Zuo Fan meringis dan merasa ingin menamparkan mulutnya yang busuk. Itulah yang saya dapatkan dari memuntahkan omong kosong. Sekarang saya harus menjawabnya. Putri, santai saja. Anda, seorang putri yang mulia, harus memiliki masa depan yang lebih baik. Seperti keempat harimau, ya, mereka adalah jenderal terkenal, selalu menangis untuk seorang istri. Pikirkan mereka. Tidak mau, aku hanya membutuhkanmu dalam hidupku, aku sangat serius. Yongning mengedipkan matanya yang menawan padanya. Bahkan emosi kita cocok. Cocok kepalamu. Saya merasa menyesal meninggalkan klan Luo tetapi sekarang saya melihat bahwa saya harus keluar dari sini dengan cepat. Berpikir begitu, dia kemudian menyentakkan kepalanya dan menunjuk ke belakangnya. Suanger, apakah kamu kembali untuk putri? Suanger, Yongning berbalik. Itu adalah jendela yang sangat dia inginkan dan Zuo Fan menggenggamnya seperti hidupnya bergantung padanya. Yongning memang melihat ke arahnya, hanya untuk menemukannya pergi. Menginjak, Yongning menatap gelang itu dengan getir, matanya berkabut karena marah. Aku hanya ingin kamu mengambil kenang-kenanganku untuk mengingatku. Aku bukan harimau jadi kenapa kamu kabur? Bau. Angin dingin melewati kakinya. Berdiri di sana, dia telah kehilangan semangatnya yang hidup, sekarang menjadi sunyi dengan air mata mengalir di wajahnya.
Dia, seorang putri yang hebat, baru saja membuat pengakuan pertamanya hanya untuk ditolak seperti itu. Di tempat lain, Zuofan muncul 1 mil jauhnya dari Gunung Blackwing dengan perasaan gentar. Dia tidak membenci para wanita, tetapi tidak mungkin dia akan menerima mereka. Ketulusan mereka cukup menyentuh, tapi aku adalah iblis. Dia tidak akan jatuh cinta karena prinsip. Dia sudah seperti ini sepanjang hidupnya dan itu telah berubah menjadi perilaku alami. Hatinya terlalu berat untuk menampung cinta. Sementara itu membuat berurusan dengan orang-orang munafik menjadi mudah. Tunggu, suara lembut lain menghentikannya dan yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke langit sambil menghela nafas panjang. Untuk cinta semua yang suci di bumi hijau dewa ini, apakah aku satu-satunya pria yang hidup di sini? Untuk apa semua gadis ini mendatangiku? Zuofan berbalik dengan malas, hanya untuk tersentak saat melihatnya. Itu adalah Long Kui dari paviliun naga terselubung. Gadis itu tidak pernah menyukainya dan setiap kali mereka berbicara, mereka selalu berakhir dengan pertengkaran, seperti musuh. Ketika klan Luo masih klan tanpa nama, gadis ini memandang rendah ini. Untuk alasan yang sama, dia membuat janji 10 tahun dalam kemarahan. Klan Luo itu akan naik di atas semua rumah. Zuofan hampir lupa bahwa sudah selama itu. Tapi saat melihatnya, api jahat menyala di hatinya. Hehehe, gadis sialan, tepat waktu. Aku akan pamer sampai kamu jatuh. Long Kui memperhatikannya tersentak mendengar panggilannya, lalu gentar, dan terakhir kebingungan. Tapi sekarang, dia telah berubah menjadi jahat, memasang tampang angkuh, hidungnya mancung. Dia kehilangan apa yang menimpanya. Ada apa dengan dia mengubah nada dalam sepersekian detik? Apakah dia memukul kepalanya atau sesuatu? 514. Kudengar kau akan meninggalkan Tian Yu. Long Kui berkata dengan lembut. Zuofan tersenyum. Kata-kata pasti menyebar dengan cepat. Kenapa, kau datang untuk mengantarku pergi? Semacam, yang penting adalah janji dari 10 tahun yang lalu. Long Kui tersenyum. Zuofan bingung. Itu seharusnya menjadi kalimatnya, untuk mengejek gadis itu dan menjatuhkannya. Kenapa dia yang mengangkatnya? Itu sama dengan mendapatkan uang sewa tanpa memintanya. Itu tidak masuk akal. Long Kui melihat melewati wajah malaikatnya, dan tersenyum. 10 tahun yang lalu aku masih muda dan gegabah, memandang rendahmu dalam ketidaktahuanku dan berbicara tidak pada tempatnya. Saya menawarkan permintaan maaf saya yang terdalam dan tulus. Long Kui membungkuk dalam-dalam. Zuofan terdiam. Semua pekerjaan yang saya pamerkan hilang begitu saja. Dengan orang lain yang meminta maaf, dia tidak punya apa-apa untuk membangun tindakannya. Dia hanya bisa mengelak. Tidak apa-apa, aku sudah melupakan hal-hal sepele seperti itu, hahaha. Pembohong. Long Kui menegakkan tubuh dan matanya memancarkan kilatan licik. Kamu telah melampaui semua yang menghalangi jalanmu tahun ini, mengubah klan tanpa nama menjadi monster. Tindakan terpuji yang tidak pernah bisa dicapai oleh orang biasa. Saya telah melihat jejak Anda selangkah demi selangkah dan Anda telah membuat saya terpana setiap saat. Saya sekarang mengerti mengapa Anda tidak boleh memandang rendah masa muda. Hahaha, tolong, kamu terlalu baik. Zuofan terkekeh, berseri-seri dengan kebanggaan atas pencapaiannya. Gadis itu sangat menghargaiku. Harga dirinya tidak bertahan lama ketika Long Kui mengarahkan serangannya sepenuhnya, menangkap Zuofan dengan kaki yang salah, krut, dia menangkapku. Meskipun kamu tidak bisa meremehkan masa muda, apakah boleh memilih gadis yang tidak berdaya? Nada bicara Long Kui sedikit menggigit. Zuofan kehilangan kata-kata. Permintaan maaf Long Kui palsu untuk mengutuknya. Itu semua asap dan cermin untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hanya untuk membantingnya ke bumi dengan pukulan tepat ke usus hipotetis. Dia memberi makan egoku untuk menyerang balik. Hari akhirnya tiba bahkan bagi Zuofan yang agung untuk tumbuh begitu puas hingga jatuh pada trik dasar seperti itu. Zuofan mengerjakan masalah otaknya untuk beberapa alasan, hanya untuk menjadi kosong, tidak mengerti mengapa Long Kui menjadi begitu agresif. Dia tersenyum canggung. Nona Long Kui, mengapa, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda sangat marah? Mengapa? Anda harus bertanya pada diri sendiri, Long Kui melotot. Apakah kamu tidak pergi ke paviliun Lord dengan sebuah lamaran, untuk menikahiku dengan bak lemak terkutuk itu? Oh, jadi begitu. Zuofan mendingin di tempat, setelah memahami alasannya. Saya hanya pembawa pesan. Saya tidak memaksa siapapun. Keputusan terserah pada paviliun Lord Long. Meskipun... Apa? Long Kui mengerutkan kening. Zuofan mencibir. Meskipun dia satu-satunya bak lemak babi yang menawarkan hadiah pertunangan yang begitu besar. Paviliun Lord Long tidak bisa menolak bahkan jika dia mau. Bahkan, saya tidak berpikir siapapun bisa. Itu adalah hamparan 1000 mil tanah subur. Bagi lemak untuk menawarkan begitu banyak hanya menunjukkan cintanya untuk Anda. Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaanku adalah urusanku. Orang sibuk sepertimu tidak berhak ikut campur. Kemarahan Long Kui semakin membara.
Zuo Fan menurunkan bahunya dan menggelengkan kepalanya. Yang saya lakukan hanyalah menyampaikan kata-kata seorang saudara. Anda bisa menentangnya semau Anda, tetapi bawalah dia di paviliun Lord Long dan Gendut, bukan saya. Saya akan meninggalkan Tian Yu dan tidak perlu diganggu lagi. Zuo Fan yang berperan sebagai korban hanya membuatnya marah dan berteriak. Kamu adalah saudara. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama jika lemak menginginkan Ninger? Zuo Fan mengerutkan kening, hatinya berantakan. Matanya menjadi gelap dan hatinya menjadi dingin, tapi itu tidak menghentikan omelan Long Kui. Bagaimana jika dia pergi untuk Chu Qingcheng, apakah kamu akan memainkan utusan itu juga? Hati Zuo Fan tenggelam, merasa mustahil untuk membuat kalimat yang masuk akal, hanya berdiri di sana dengan tatapan tajam. Jawabannya jelas, tidak yang menggema. Long Kui menabrak sosok lemah saat dia mengangguk. Begitu, bulan depan saya akan menikah dengan Yang Mulia. Sayang sekali pelayan terbaik di Tian Yu, Steward Zuo yang hebat, tidak akan ada di sana untuk melihatnya. Petik 2. Long Kui menghela nafas, mengoceh sebelum berjalan pergi dalam diam. Zuo Fan memperhatikan saat dia berbalik, 2 jejak jatuh di pipinya. Zuo Fan memiliki tatapan bingung ketika dia melihat Long Kui kosong di dalam dan terus mengoceh. Bukankah dia menyalahkanku barusan? Bagaimana mungkin dia yang kalah? Bukankah itu terjadi setelah keributan besar atau pertengkaran atau semacamnya? Aneh. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, melupakan masalah ini saat dia melanjutkan perjalanannya. Anehnya, tidak ada yang memperhatikan gemuk dan Fang Qiubai di dekatnya. Fatih menghela nafas. Kakak Zuo, aku tidak akan pernah bisa melawanmu, tapi aku bisa memainkan trik kecil. Yang Mulia, ini seharusnya membuatnya menyerah. Fang Qiubai menoleh ke Long Kui. Fatih mengangguk dengan tatapan bijak. Proposal itu akan berhasil dengan hamparan tanah itu saja. Tapi membuat Kui kecil menantikan pernikahan itu, tidak mungkin, tidak saat dia mencintai orang lain. Petik 2. Zuo Fan. Fang Qiubai berbicara dengan tegas. Fatih tersenyum. Benar, sejak upacara klan Luo, di luar istana kekaisaran, aku melihat sesuatu yang tumbuh di Kui kecil untuk bocah itu. Saya ragu-ragu apakah akan melawan pria seperti itu demi seorang wanita, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak perlu. Cinta sepihak Little Kui adalah sesuatu yang dia tidak tahu, dia juga tidak terlalu peduli padanya. Ini adalah jalan Kui kecil yang harus dia ambil sendiri. Jadi saya menyuruh Zuo Fan menjadi pembawa pesan, membuatnya tampak seperti Zuo Fan melemparkan Kui kecil ke pangkuan saya. Dalam kesakitan, Kui kecil harus datang ke Zuo Fan untuk memastikannya. Sekarang dia tahu tidak ada tempat untuknya di hatinya dan harus menyerah. Seorang wanita dengan hati yang mati pasti akan menerima nasibnya di sebelahku, sebagai permaisuri. Bagaimana jika Zuo Fan mengetahuinya? Dengan coretannya yang kejam, Fang Qiubai mengerutkan kening. Fatih melambaikannya sambil tersenyum. Jangan khawatir. Apakah Anda tahu mengapa meskipun pikirannya tajam, saya masih bisa menggunakannya? Dia tidak pernah peduli tentang Kui kecil, jadi dia mengabaikan segalanya. Saya meminjam keberuntungannya dengan wanita, tetapi dia juga tidak kalah. Faktanya, dengan memiliki paviliun naga terselubung memasuki klan Luo, bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak masalah. Saya akhirnya memahami karakter Zuo Fan. Dia egois dan tidak akan bertindak kecuali seseorang melanggar batas bawahnya. Hahaha. Mata Fatih bersinar penuh kebijaksanaan. Dia berbalik dan berkata, Tuan Fang, ada kabar tentang saudara kedua? Tidak, dia menghilang. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Fatih berteriak, teruslah mencari. Jangan berhenti sampai aku melihat dia atau mayatnya. Sementara itu, Zuo Fan pergi ke tempat pertemuan dengan Demon Seming Sekte. Kemudian, terkekeh mengumumkan kedatangan 4 asap hitam. Mereka mengambil bentuk 4 setan penipu. Kau yang menerimaku. Hahaha, itu bagus. Zuo Fan tertawa. 4 pikmi diperintahkan untuk kembali ke sekte sebelum perang dengan Quan Rong, oleh 5 ketidakkekalan. Mereka telah menghabiskan terlalu lama di luar setelah keluar dari penjara dan harus kembali ke sekte. Tak berdaya, 4 pikmi, kembali untuk mendapatkan hukuman mereka. Zuo Fan mengira dia tidak akan pernah melihat mereka lagi, entah disudutkan atau dijebloskan ke penjara lagi. Namun disinilah mereka, sebagai anak buah Xie Wuyue yang bertindak sebagai pemandunya ke sekte tersebut. Dia terkejut, dengan sekte di daerah terpencil dan tersembunyi, dunia sekuler tidak tahu lokasinya, hanya murid-muridnya yang bisa membimbingnya ke sana. Dan karena mereka semua saling kenal, itu akan membuat perjalanan lebih mudah. Tetapi 4 iblis berencana saat melihat bahwa itu adalah Zuo Fan, yang sombong, dengan iblis kekerasan mempersembahkan slip batu giok dengan semua kesombongan yang dia miliki. Apakah kamu siap untuk memasuki sekte kami, murid baru? Kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis, yang terbesar dan tertampan di sekte perencana setan. 4 setan perencana, datang untuk menerima Anda. Sebutkan nama, umur,
tempat lahir, tanggal lahir, kultivasi. Apakah kamu memiliki ingatan yang begitu singkat? Izinkan saya mendapat kehormatan untuk menyegarkannya, dari saat-saat mendebarkan yang telah lama berlalu. Zuo Fan membuat tanda. Keempatnya menjerit kesakitan, sekarang berguling-guling di lantai karena Bloodworms bertingkah. Steward Zuo, kami tidak akan pernah. Itu semua lelucon, lihat. Mari kita pergi. Steward Zuo, kami hanya melakukan pekerjaan kami. Anda akan segera menjadi murid sementara kami memiliki status yang lebih tinggi. Anda tidak bisa selalu memperlakukan kami seperti ini. Steward Zuo, itu menyakitkan. Aku tidak bisa menerimanya. Buat itu berhenti. Keempat iblis itu melayang kesakitan dan memohon. Zuo Fan hanya tersenyum, matanya dingin. Tidak peduli seberapa tinggi kamu mendaki, luruskan ini. Kemanapun saya pergi, saya tidak akan pernah berada di bawah siapapun. 515. Steward Zuo, emosimu tidak berubah, begitu. Masih sama kejamnya, hahaha. Di jalan sepi yang suram, 5 orang berjalan. Seorang pemuda dengan senyum sinis dan 4 orang cebol setinggi 5 kaki. Violet Demon mengipasi Zuo Fan dan menyedot pada saat yang sama. Zuo Fan mengejek, apakah menurutmu kurang dari setengah tahun sudah cukup untuk mengubah siapapun? Kemudian lagi, kalian berempat hanya menjadi lebih keterlaluan setelah beberapa hari menjauh dariku. Anda bahkan memiliki keberanian untuk pamer kepada saya. Steward Zuo, tolong, itu hanya keuntungan dari pekerjaan itu. Wim Demon menjelaskan. Selain itu, sekte ini dipenuhi dengan orang-orang jahat, selalu bersikap keras kepada para pemula. Kami hanya membantu Anda menghindari masalah. Zuo Fan mengangkat alis. Apakah kamu baru saja berpikir, aku akan dikeroyok? Keempat tersentak, dan menggelengkan kepala sekaligus. Violet Demon memborgol Wim Demon di atas kepala. Bodoh-bodoh, untuk siapa kamu mengambil Steward Zuo? Sudah merupakan keajaiban jika dia tidak melatih orang lain. Tetapi jika orang lain melakukan itu padanya, itu adalah hukuman mati. Semua mengangguk, termasuk Zuo Fan. Selain yang lain, jika kalian berempat tidak mengenalku setelah sekian lama, itu konyol. Sekte perencana setan belaka, sekte rata-rata dari domain fana, tidak dapat memiliki siapapun yang dapat melawan saya. Seringai Zuo Fan melebar. Violet Demon memeriksa waktu dan semuanya pelin-pelan. Steward Zuo, ada masalah berlebihan. Kita harus bergegas, karena kita sudah terlambat. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mendapatkan kemarahan pemimpin sekte. Mari kita terbang setidaknya. Di mana apinya? Saya telah terkurung di Tianyu selama bertahun-tahun dan sekarang saya bisa bepergian. Tidak bisakah saya menikmati pemandangan, merasakan alam luar yang luar biasa? Zuo Fan menembaknya. Dia belum punya niat untuk menyesuaikan diri, siapa yang tahu kapan dia akan keluar. Dia membutuhkan persetujuan untuk tamasya atau relaksasi apapun setelah dilembagakan, dan tanpa tempat untuk curhat, dia akan menjadi gila. Jadi jika dia bisa menyeretnya keluar, dia akan pergi jauh, dengan berjalan kaki. 4 iblis perencana, merasa cukup tegang. Itu adalah misi dari sekte untuk menerima murid baru. Terlambat akan mendapatkan pemimpin sekte di punggung mereka, orang yang mereka tidak bisa main-main. Namun dia memucat dibandingkan dengan pria baru ini, Steward Zuo yang hebat, yang telah memberi mereka makan Bloodworms. Mereka akan berada di sisi buruk seseorang tidak peduli pilihannya dan keempatnya merasa ingin menangis. Sejak kapan menerima murid baru menjadi seperti kerja keras? Untuk setiap murid gaduh, ada begitu banyak cara untuk membuatnya menunggu panduan. Pada saat mereka mencapai sekte, dia akan menjadi domba yang lemah lembut. Sementara untuk orang di depan mereka, trik biasa tidak pernah berhasil. Faktanya, mereka akan senang jika pelayan ini berhenti menunggu mereka, untuk tidak mengatakan apapun tentang trik kotor lain yang mungkin dibuat oleh pikirannya yang bengkok. Satu kata yang salah dan itu akan menjadi neraka di bumi. Ini bukan murid baru, tapi detail leluhur. Steward Zuo, pikirkan saat-saat indah kita bersama dan bantu kami sedikit. Ayo terbang. Kami hanya bisa membawa Anda jika Anda mau. Pergi seperti ini benar-benar akan membuat kita terlambat. Violet Demon memohon sambil terisak. 3 lainnya memasang wajah sedih dan mata anak anjing. Zuo Fan menatap mereka dan mendengus. Apa yang kamu takutkan? Xie Wuyue mengundangku masuk. Menurutmu dia keberatan sedikit menunda? Bro, dia tidak akan keberatan denganmu, tapi dia akan menghancurkan kita. Setan kekerasan menangis dan meratap. Prajurit Zuo, kami telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh di masa lalu, untukmu. Anda tidak dapat selalu memperlakukan kami seperti kotoran atau pemimpin sekte akan membuat kami dijebloskan ke penjara guntur selama 1 abad lagi. Yang lain mengangguk dengan wajah memohon. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Baiklah, kita akan terbang sebagai bantuan untuk hari-hari itu. Tapi Anda akan membawa saya. Petik 2. Ya, Tuan. Keempatnya menjadi sangat gembira dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
Xie Wuyue harus memiliki segalanya dalam genggaman yang ketat untuk membuat pikmi liar dan tak terduga ini hancur karena ketakutan. Keempatnya bergandengan tangan mengangkat Zuo Fan tinggi-tinggi. Zuo Fan memejamkan matanya, merasa tenang seperti di kursi geladak. Langit biru jernih, sinar matahari yang hangat, semuanya terasa seperti kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun suara pertempuran dari hutan terdekat memecah suasana, empat iblis perencana saling memandang untuk melihat kegembiraan di mata mereka. Seseorang berkelahi. Mari kita lihat-lihat, Wing Demon berkata senang. Violet Demon sangat setuju. Siapa itu? Aku bertanya-tanya. Mengisap keributan pasti menarik. Bahkan jika ya, haruskah kita pergi? Kami tidak punya banyak waktu lagi untuk kembali. Scrooge Demon menghitung pro dan kontra. Setan licik mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah kita pergi atau tidak? Setelah hening sejenak, saling memandang, keputusan keempatnya bulat. Sialan, kita pergi. Mereka melemparkan Zuo Fan dari punggung mereka sementara mereka berubah menjadi asap hitam untuk pergi ke arah pertempuran. Zuo Fan memiliki beberapa waktu untuk dirinya, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, hanya untuk terbangun dengan sangat kasar, menenggelamkan wajah terlebih dahulu ke tanah. Dengan tatapan tajam dia mencari buruannya, tidak menemukannya. Ledakan dan guntur, sekarang aku mengerti mengapa Xie Wuyue ingin menjebloskan mereka ke penjara selama 1 abad. Itu akan menjadi 1000, 10.000 tahun jika itu aku. Zuo Fan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, wajahnya terbakar amarah. Dan memperhatikan suara-suara itu, dia terbang lurus ke arahnya dengan pikiran yang berbahaya. Kamu suka menonton, bukan? Lihat bagaimana saya akan menjadikan Anda bintang pertunjukan. 15 menit kemudian, Zuo Fan menemukan pikmi di pintu masuk lembah. Dengan pantat mereka mencuat dan kepala di semak-semak. Zuo Fan menyeringai dan meraih mereka. Sekarang aku mengerti kamu, dasar brengsek. Keempatnya panik, namun untuk beberapa alasan aneh mereka terus menyuruhnya diam sambil menunjuk ke semak-semak. Zuo Fan berhenti, menyadari bahwa itu adalah perilaku yang aneh bahkan untuk badut-badut ini. Keingintahuan menguasainya saat dia membiarkan mereka pergi dan menjulurkan kepalanya ke semak-semak. Lembah itu lebih seperti parit. Posisi semak mereka menawarkan sudut pandang yang bagus dan pandangan yang jelas ke jurang di bawah dan 2 kelompok pria di bawah. Salah satunya berpakaian hitam, dengan karakter jiwa tertulis di atasnya, meledak dengan energi buas kultivator setan. Sedangkan sisi lainnya mengenakan serba putih dengan tulisan mistik yang dijahit dengan warna emas di salah satu bahunya. Kedua belah pihak berada di jalan buntu, mata mereka hanya tertuju pada tanaman kecil dengan 3 daun merah, kuning dan biru di antara mereka. Aromanya yang memabukkan sangat terasa hingga ke penonton. Ramuan spiritual kelas 9, rumput pengikat jiwa 3 warna. Zuo Fan bergumam. Violet Demon menggunakan kesempatan utama ini untuk menyedot. Steward Zuo bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Itu memang rumput pengikat jiwa triwarna yang langka. Pil yang dibuat darinya dapat melindungi jiwa seseorang dari hamburan. Bahkan setelah berbulan-bulan jiwa melayang, Anda akan tetap berada di puncak. Ini adalah ramuan paling langka dan berharga yang menjamin kehidupan ahli tahap ethereal. Zuo Fan mengangguk. Bagi siapapun di bawah ethereal stage, itu akan menjaga jiwa mereka tetap utuh dan menyelamatkan hidup mereka. Jika dia memilikinya saat jiwa Ning'er terluka, dia tidak akan membutuhkan Xie Wuyue. Sementara dalam kasus seorang ahli tahap ethereal, itu akan memperlambat pembusukan jiwa sementara tanpa tubuh dan membantu mereka merebut yang lain. Jika Penatuasi memilikinya, dia tidak akan terlalu panik karena kehilangan tubuhnya. Rumput pengikat jiwa 3 warna adalah ukuran keamanan yang langka sehingga orang akan kesulitan menemukannya bahkan di sekte. Yang menjelaskan kebuntuan di bawah ini. Apakah kamu tahu siapa mereka? Zuo Fan bertanya. Violet Demon mengangguk pelan. Steward Zuo, mereka yang berkulit hitam berasal dari sekte jiwa iblis, kultivator iblis seperti kami berdua dari faksi yang berbeda. Sekte mereka bahkan lebih kuat dari kita, sebaiknya dibiarkan sendiri. Sementara yang berbaju putih ada di pihak kita, dari salah satu dari 3 sekte penjaga Tian Yu, sekte surga mistik. Tapi faksi benar dan iblis tidak bisa hidup berdampingan, berjalan di jalan yang berbeda. Sekte surga mistik, Zuo Fan terkejut. Bukankah itu sekte yang sama yang dikatakan nenek di mana Qinceng pergi? 516. Tuan Ketiga Han, sekte kami menemukan ramuannya terlebih dahulu. Apa arti kehadiranmu di sini? Apakah kamu mencoba mencurinya? Pemimpin kelompok sekte surga mistik adalah seorang gadis yang menawan dan gagah berani. Alisnya halus, matanya murni, memuji kecantikan dan kelembutannya, tetapi api dalam dirinya bekerja sebagai pencegah, terutama pedang giok kuno itu. Melepaskan niat pedang yang dingin dan tajam bahkan terselubung. Tak satu pun dari sekte jiwa iblis bertemu pandang dengannya, takut niat pedang akan membelah kepala mereka saat bersentuhan. Seorang pria feminin, dengan sikap mencibir dan jahat tidak memiliki keraguan untuk menghadapi. Peri pedang giok dari sekte surga mistik, Sui Ruohua,
layak untuk reputasinya, bahkan yang tidak dipoles dapat memancarkan kecemerlangannya. Pedang masih di sarungnya namun niat pedang bisa melumpuhkan hati seseorang. Aku membungkuk di hadapan tuannya. Cukup menggurui, apakah kamu melepaskan ramuan spiritual atau tidak? Sui Ruohua meludah. Tuan Muda Han menyeringai. Ramuan spiritual tidak memiliki pemilik, milik orang yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Kemudian lagi, kultivasi ganda dengan peri Ruohua mungkin memberi saya jeda. Babi. Sui Ruohua tersipu dan pedangnya keluar dari sarungnya. Gelombang cahaya dan energi pedang melintas saat bersiul untuk Han Sanxiao seperti naga. Siapapun yang terkena itu akan menemukan dirinya lubang pernapasan ekstra besar. Dari atas, Zuo Fan memujinya dalam diam. Wanita seperti dia cukup langka, melepaskan serangan pedang yang begitu tajam. Dia seperti fanatik pedang itu, Xie Tianxiang. Aku yakin dia benar-benar bersemangat bahkan dengan santai. Namun tidak peduli seberapa bagus serangannya, dengan dia berada di lapisan kelima Radiant Stage dan lawannya di lapisan ketujuh, itu tidak akan mengenai apapun jika dia memiliki beberapa keterampilan juga. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bahaya, itu hanya bertambah buruk dari sini. Dengan melepaskan serangan yang begitu kuat, dia membiarkan dirinya terbuka untuk pukulan mematikan. Zuo Fan menghela nafas. Tentu saat dia hidup, Han Sanxiao menertawakan pedang yang masuk, bereaksi dengan serangan telapak tangan. Waktu yang tepat, karena peri Ruohua tidak memiliki keraguan, aku juga tidak. Sebuah telapak tangan merah setinggi 2 meter melesat di depannya. Seni bela diri mendalam, Soul Seeking Scarlet Palm. Puff. Dengan suara teredam, pedang dan tangan merah itu bentrok menjadi jalan buntu. Sui Ruohua mundur sejenak lalu menggertakkan giginya saat dia mendorong pedang ke depan lebih keras. Sementara Han Sanxiao melambai dan telapak tangan terbelah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya memalu tubuh Sui Ruohua. Menjadi begitu dekat tidak memberinya ruang untuk bereaksi. Dia terlempar dan meludahkan darah gelap. Kakak senior, kelompoknya berteriak sementara pihak Sekte Jiwa Iblis mencibir. Han Sanxiao mengejek, peri pedang giok, sekte Anda hanyalah peringkat rendah sementara sekte kami adalah sekte tingkat menengah. Kami lebih baik dari Anda dalam segala hal, baik itu seni bela diri atau metode kultivasi. Anda telah melihatnya sendiri, jadi pergilah, ketahui batasan Anda, dan jangan melawan kami karena ramuan itu. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya dulu? Di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Semuanya milik pemenang. Han Sanxiao mendengus. Di tempat yang menguntungkan, 4 setan penipu tertawa di dalam dan mengangguk. Yang bodoh itu roti panggang, hehehe. Dia memintanya, melawan seorang kultivator iblis. Setan kekerasan menertawakannya. Setan licik terkikik. Bukan itu saja. Jika pemimpin muda dari Sekte Jiwa Iblis membawanya pergi untuk berkultivasi ganda, kabut tua dari Sekte Surga Mistik itu akan tersedak, hihihi. Benar, benar. Sisanya mengangguk dengan penuh semangat. Zuo Fan bertanya, apakah maksudmu Sekte Perencana Setan dan Sekte Surga Mistik adalah musuh bebuyutan? Mengapa saya merasa bahwa Anda ingin Sekte Surga Mistik mengalami nasib yang lebih buruk? Petik 2. Tidak, kita tidak tahan dengan keduanya, tapi Sekte Surga Mistik berada di jalan yang benar. Sebagai kultivator iblis, kami tidak ingin apa-apa selain melihat mereka menggeliat, hahaha. Setan kekerasan tertawa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, tindakan seperti itu lahir dari ketidaktahuan. Menghitung semuanya, orang melihat keuntungan dan bukan keselarasannya. Semua untuk memajukan kepentingan diri sendiri. Yuming melarikan diri dari kepentingan rumahnya untuk mencapai apa yang dia sekarang, berdiri bahu-membahu dengan orang-orang seperti Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Jika semua di Menseming Sekte berpikiran sempit, masa depannya tidak ada harapan. Dengan suara samar, Sui Ruohua bersandar pada pedangnya untuk berdiri, memperhatikan ramuan itu dengan tatapan membunuh. Lagi, Sui Ruohua mengangkat pedangnya dengan gigi terkatup, menghadap Han Sanxiao lagi. Han Sanxiao mengerutkan kening. Kamu kalah, melangkah lebih jauh akan berarti kematian. Apakah itu yang kamu inginkan? Serahkan ramuan itu atau ambil nyawaku. Petik 2. Alis Sui Ruohua bergetar, dipenuhi dengan keengganan. Kehidupan tuan mudaku bergantung pada ramuan itu. Aku harus memilikinya. Han Sanxiao mengejek. Oh, orang bodoh itu. Hahaha, kematian lebih cocok untuknya. Untuk apa orang cacat lahir seperti dia masih hidup, mengambil tempat? Diam. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada saudaraku tersayang. Sui Ruohua menginjak saat dia menusukkan pedangnya. Serangannya kali ini jauh lebih lemah, bahkan tidak 1/10 dari yang pertama. Luka-luka itu menimpanya. Han Sanxiao melambai dengan ejekan dan mengeluarkan angin kencang. Dengan suara keras, Sui Ruohua terbang dan meludahkan darah lagi. Matanya putus asa dan menangis. Adik laki-laki, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Pada saat ini,
Tubuhnya berhenti, merasakan lengan yang kuat menahannya. Tapi yang terlihat adalah wajah asing. Kakao, Sui Ruohua berbicara dengan lemah. Zuo Fan tersenyum. Kami tidak saling mengenal. Hanya saja karakter nona itu sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal. Zuo Fan diingatkan akan Chu Qingcheng dan upaya putus asanya untuk menyelamatkan bangunan bunga yang melayang. Dia menghela nafas. Kalian sangat mirip, aku yakin kalian akan menjadi teman dekat. Sui Ruohua mengerutkan kening, tidak mengerti kata-katanya. Hihihi. Tawa menyeramkan mengumumkan kedatangan 4 jejak asap hitam. 4 iblis perencana berdiri di sana sambil terkekeh. Hahaha, ketika 2 bertarung, yang ketiga menang. Kalian lanjutkan, sementara Demon Seming Sekte mengambil ramuan kelas 9, hehehe. Sekte perencana iblis. Sui Ruohua berjaga-jaga di sekitar Zuo Fan, mendorongnya dengan tergesa-gesa. Han Sanxiao mengangkat alis pada keempatnya. Sekte penipu setan. Sebuah ramuan ditemukan namun di sini ada 3 sekte besar yang memperebutkannya. Hal-hal pasti menjadi menarik. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada iblis-iblis itu. Kalian berempat, ulangi apa yang kamu katakan. Ramuan spiritual adalah milik kita. Benar, pelayan Zuo. Setan kekerasan berseri-seri. Retak keras di wajahnya adalah jawaban Zuo Fan, bersama dengan cambukan lidah yang serius, tentu saja. Benar kepala busukmu. Anda sudah berada di sekitar saya begitu lama dan Anda bahkan tidak bisa bercerita banyak tentang saya. Apakah ramuan kelas 9 layak diperjuangkan? Apakah Anda pengemis? Petik 2. Teriakan Zuo Fan bergema di sekitar ngarai dan iblis-iblis itu menunduk dengan wajah kecewa. Sementara sekte surga mistik dan sekte jiwa iblis meringis. Siapa dia? Apakah Anda menyebut kami pengemis? Itu saja. Senyum Han Sanxiao membeku. Sejak kapan Demon Seming Sekte menjadi begitu tangguh, begitu kaya, bahkan murid kelas 6 Profound Heaven meludahi ramuan kelas 9. Itu berarti kita, sekte jiwa iblis tingkat menengah, harus menjilat sekte perencana iblis. Kantong uang, ayo berteman. Han Sanxiao menggurui dan anggota sekte jiwa iblis lainnya tertawa. Dari mana dia merangkak keluar? Dia memasang pertunjukan yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang akan percaya padanya. Selain ramuan kelas 9, keseluruhan tanah barat tidak memiliki sekte yang luar biasa. Tapi 4 iblis perencana mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui saat mereka melihat senyum mengejek yang tidak terpengaruh pada Zuo Fan. Steward Zuo, karena kamu tidak menginginkannya, untuk apa kita lari ke sini? Tidak bisakah kita menonton pertunjukan langsung? Violent Demon bertanya, memegangi pipinya yang terbakar. Zuo Fan tersenyum sambil menunjuk Sui Ruohua. Aku datang ke sini karena satu alasan, untuk menyelamatkannya. Semua berdiri terdiam. Sejak kapan orang-orang sekte perencana iblis menyelamatkan sekte surga mistik? Setiap kali kedua belah pihak bertemu, pasti akan ada pertengkaran. Sui Ruohua sama tercengangnya, tetapi tersipu pada tatapannya yang keras, jantungnya melompat-lompat di dalam. Apa yang dia coba tarik? 517. Tepuk tangan. Han Sanxiao memiliki tatapan buas saat dia melihat Zuo Fan dengan tepukan ringan. Oh, seorang pahlawan berbaju zirah. Dan di sini saya pikir beberapa penolakan telah melompat masuk. Karena itu, Anda harus memiliki selera yang baik seperti milik saya untuk mengarahkan mata Anda pada peri yang begitu baik untuk kultivasi ganda. Petik 2. Sisi Demon Soul Sekte mencibir. Sui Ruohua menjadi marah ketika dia melihat keduanya dengan waspada dan jantungnya tersangkut di tenggorokannya. Mereka berdua yang terburuk. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkan mereka menyentuhku. Mereka yang berada di sisi Mystical Heaven Sekte semuanya terkunci, alis mereka basah oleh keringat. Sungguh nasib buruk, bertemu 2 sekte iblis dan keduanya terpikat oleh penampilan kakak perempuan, mereka akan membunuh kita semua. Zuo Fan menatap mereka dengan dingin sebelum berhenti pada Han Sanxiao sambil tersenyum. Yang saya inginkan sederhana, selamatkan gadis itu dan ambil ramuannya. Jika Anda memiliki kepala lurus, Anda akan pergi sebelum Anda menyesalinya. Menyesal? Hahaha, siapa yang akan membuatku menyesal, kamu? Hanya seorang kultivator lapisan ke-6 surga yang mendalam. Han Sanxiao telah mendengar lelucon abad ini, tertawa lebih keras. Melihat lebih dekat ke pesta Zuo Fan, sesuatu mengkliknya dan dia mengejek. Apakah kamu putra Xie Wuyue? Menjadi sombong di sekte dan sekarang Anda keluar untuk mati. Bukankah ayahmu pernah menyuruhmu untuk menundukkan kepala? Sisi Mystical Heaven Sekte dipenuhi dengan keraguan. Pemimpin sekte perencana setan memiliki seorang putra. Mereka berdua adalah 3 sekte penjaga Tian Yu, jadi kenapa mereka belum pernah mendengar tentang dia? Zuo Fan terkekeh. Apa yang memberimu ide itu? Itu 4 orang aneh kecil di belakangmu. Mereka berada di lapisan ke-6 dari Radiant Stage, para tetua atau eksekutif dari sekte tersebut. Mereka tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada sembarang murid.
Han Sanxiao memasang tampang sombong setelah melihat semuanya. Namun seorang murid surga yang mendalam sepertimu memarahi dan menamparkan mereka, namun mereka tidak menunjukkan kemarahan. Jelas sekali bahwa Anda berada di atas mereka dalam sekte. Satu-satunya kemungkinan bagi murid surga yang mendalam untuk mengencingi para ahli Radiant Stage adalah jika Anda adalah putra pemimpin sekte. Analisis Han Sanxiao sangat logis, bahkan pihak Mystical Heaven Sekte menyaksikan Zuo Fan terdiam. Bagaimanapun, dia pasti putra Xie Wuyue. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengar tentang dia? Demon Seming Sekte benar-benar tahu cara bekerja secara rahasia. Zuo Fan hanya tersenyum dan menghela nafas. Sangat masuk akal, bahkan Zuo Fan akan mencapai kesimpulan yang sama jika perannya dibalik. Dengan bagaimana para kultivator surga yang mendalam menempatkan ahli Radiant Stage di tempat mereka lebih langka daripada gigi ayam, satu-satunya hal yang cocok di sini selain kekuatan bekas, adalah kekuatan pribadi yang sebenarnya. Tapi itu terlalu keterlaluan. Namun begitulah cara Zuo Fan beroperasi dan mendapatkan kemenangan, hanya bersandar pada kedua tangannya sendiri. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum. Dilihat dari penampilannya, begitu. Tapi tidak apa-apa, selama itu menyelesaikan pekerjaan dan Anda tidak ikut campur, saya tidak akan peduli. Zuo Fan berjalan ke ramuan itu dengan tatapan riang, seolah-olah semua orang yang hadir berada di bawahnya. Dia tidak pernah menganggap siapapun di sana sebagai penghalang jalan, berjalan untuk mengambil ramuan itu. Sui Ruohua menyaksikan Zuo Fan dengan angkuh seperti jagoan dan sejenisnya, dan dia hanya bisa bereaksi dengan tatapan bodoh. Sikap Zuo Fan tidak seperti para kultivator iblis yang bermusuhan, sementara juga dipenuhi dengan ketenangan yang lebih besar daripada orang kebanyakan. Mata Han Sanxiao menjadi dingin dan mulutnya membentuk seringai. Semuanya masuk akal sekarang, mengapa putra Xie Wuyue tidak diketahui. Dia tidak berharga apa-apa. Seorang kultivator iblis namun tidak ada satupun tulang iblis di punggungnya yang membuatnya menjadi sampah. Seseorang pergi ke sana dan beri pelajaran kepada siapapun ini. Ya, Tuan. Seorang pria tangguh dengan lengan tebal menangkupkan tangannya saat auranya meledak dengan kekuatan tahap surga mendalam lapisan ke-9. Wus. Pria itu melintas di wajah Zuo Fan dan meninju sambil mengejek. Hahaha, bocah bodoh, ini yang kamu dapatkan dengan melihat kepemilikan tuan muda dan gadis. Mati. Hihihi, kematian melahirkan semua orang yang mengacaukan steward Zuo kita. Dengan tawa menyeramkan, 4 jejak asap datang dari belakang Zuo Fan. Pria besar itu tersentak, mendapati dirinya ditarik ke 4 arah. Setelah terkekeh, 4 bagian berdarah mewarnai tanah dengan darah dan darah kental. Alis Mystical Heaven Sekte bergetar, takut dengan sedikit darah dan nyali. Siapa mereka? Itu terlalu biadab bahkan untuk seorang kultivator iblis, namun keempat orang ini tidak ragu melakukannya. Kami mengerti bahwa Anda ingin menyelamatkan anak bos Anda, tetapi orang itu hanyalah seorang kultivator surga yang mendalam. Bukankah itu sedikit berlebihan bagi 4 ahli Radiant Stage untuk mencabik-cabiknya? Ini adalah sifat 4 iblis penipu, tidak peduli tentang level atau angka pihak lain. Kami berempat selalu bekerja bersama. Apa? Punya masalah? Bawa, jika kamu punya nyali. Han Sanxiao menyala. Keberanian seperti itu dari sekte perencana iblis, membunuh seseorang dari sekte jiwa iblis. Kalian berempat sudah mati. Han Sanxiao menembak untuk mereka. Four Seming Demons mencibir, berubah menjadi asap. 4 ahli Radiant Stage di lapisan ke-6 akan bertarung dengan 1 di lapisan ke-7. Tapi gerakan menakutkan Four Seming Demons dan bentuk gabungan membuat mereka diuntungkan. Han Sanxiao merasakan keanehan musuh namun mencibir. Bentuk itu seperti arai bayangan sekte saya. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan itu, pikirkan lagi. Harta karun iblis kelas 7, Soul Spider Net. Petik 2. Han Sanxiao menjentikkan sesuatu berwarna abu-abu ke 4 pigmi. Itu membuka dirinya untuk keterkejutan mereka dan menjebak mereka berempat dengan erat. Bahkan asap pun tidak bisa mereka keluarkan. Dan jaring itu terus mengencang, menempelkan keempatnya erat-erat sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Steward Zuo, selamatkan kami. Benda ini jahat. Para pigmi meratap kesusahan mereka dan memohon saat rasa sakit meningkat dan jaring menyusut. Hahaha, Han Sanxiao mengejek. Beberapa ahli tahap Radiant lapisan 6 Anda, memohon bantuan seorang kultivator surga yang mendalam. Hahaha, ini terlalu lucu. Tertawalah. Bermain-main dengan kami berarti bermain-main dengan Steward Zuo. Dan bermain-main dengan Steward Zuo akan membuat kepalamu pusing, hahaha. Violen Demon terkekeh meskipun keadaannya menyedihkan. Kakak-kakaknya menirunya, tahu betul bahwa Zuo Fan mendukung mereka. Dan hanya itu yang mereka butuhkan. Satu-satunya cara untuk membuat keempat orang ini benar-benar memohon untuk hidup dengan ingus di wajah mereka adalah jika dia kalah juga. Zuo Fan adalah kaki mereka yang tebal, pohon mereka, batu mereka. Han Sanxiao mengerutkan kening. Berlawanan dengan kepercayaannya, keempat pigmi itu bukanlah pengawal Zuo Fan.
Normanya adalah mengemis untuk hidup, keras kepala sampai mati atau mendesak tuan muda mereka untuk melarikan diri. Lalu mengapa orang-orang ini tidak sedikit pun takut, bukan untuk mereka atau tuan muda? Mereka tidak khawatir sama sekali. Puff, suara teredam membangunkan Han Sanxiao dari pikirannya untuk melihat Zuo Fan mengenakan tampilan sombong yang sama saat berjalan-jalan mencari ramuan. Persetan, dia tidak peduli dengan pertarungan yang baru saja dia lakukan, atau keempatnya terjebak. Kecurigaan Han Sanxiao terhadap Zuo Fan hanya tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini hanya ada dua kemungkinan. Dia adalah orang bodoh yang bodoh, buta terhadap bahaya, atau pikirannya yang stabil, bahkan dunia yang runtuh pun tidak dapat menghentikannya. Yang terakhir membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Han Sanxiao berdiri diam ketika dia melihat Zuo Fan mengambil ramuan itu sambil tersenyum dan kemudian berjalan kembali ke Sui Ruohua. Itu adalah gaya berjalan santai yang sama, ketenangan yang sama, seperti dunia bahkan tidak ada di sana. Suasana menjadi aneh, dengan penonton terlalu tegang untuk berkedut. Hanya Zuo Fan yang berjalan dengan tenang. Sekte Jiwa Iblis menyaksikan Han Sanxiao dengan tatapan bertanya. Tuan muda, apakah Anda hanya akan mengabaikan ketidakpeduliannya yang terang-terangan terhadap kami? Han Sanxiao tidak pernah meninggalkan Zuo Fan dari pandangannya, tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Zuo Fan terlalu aneh dalam sikapnya, membuat semua pikirannya menjadi kacau. Sementara Sui Ruohua terlihat kusam, tersenyum tipis dan hatinya berantakan. Apa yang ingin dilakukan oleh kultivator iblis ini? 518. Kamu ingin ramuan ini? Menggantungkan ramuan di wajah Sui Ruohua, Zuo Fan tersenyum. Dengan seberapa keras kamu berjuang untuk itu, kamu pasti menginginkannya. Sui Ruohua menatapnya, waspada. Apa yang kamu inginkan? Pintar, tidak ada makan siang gratis di dunia. Anda selalu harus membayar sesuatu ketika Anda menginginkan sesuatu. Zuo Fan menjelajahi matanya ke arahnya. Benar-benar mirip. Mata menjadi merah, Sui Ruohua mundur. Mulutnya berdarah, pipinya pucat, tapi matanya masih melotot. Sampah kultivator setan, teruslah bermimpi. Jangan berpikir kamu bisa seenaknya saja denganku. Sekte surga mistik juga menatap Zuo Fan. Hahaha, bahkan temperamenmu sama kerasnya. Zuo Fan mengabaikan semuanya dan hanya tersenyum. Nona, saya tidak punya niat untuk berkultivasi ganda dengan Anda, juga tidak memiliki niat buruk. Saya hanya punya beberapa pertanyaan. Saya harap Anda akan jujur sebagai ganti ramuan itu. Sui Ruohua menatapnya lama. Sikap sopan Zuo Fan tidak seperti kultivator iblis yang dia kenal, mendapatkan beberapa poin brownies tetapi juga kecurigaan. Apakah dia bahkan seorang kultivator iblis? Zuo Fan tersenyum. Aku akan menganggap diam Nona sebagai persetujuan. Siapa bilang? Pertanyaan Zuo Fan memotongnya. Maaf, Nona, tetapi apakah sekte Anda memiliki seseorang bernama Chu Qingcheng, yang berasal dari bangunan bunga hanyut Tian Yu? Sui Ruohua mengangguk. Adik perempuan Qingcheng adalah murid baru guru dan dia memang berasal dari Tian Yu. Apakah kamu mengenalnya? Hahaha, jadi dia benar-benar di sekte surga mistik. Zuo Fan berseri-seri. Lalu, bagaimana kabarnya? Hati Zuo Fan menegang pada pertanyaan itu, tergantung pada jawaban Sui Ruohua. Dia menyembunyikan ketidaksabarannya dengan baik, tetapi tidak dari intuisi seorang wanita. Sui Ruohua bermasalah. Mengangguk, Sui Ruohua berkata, adik perempuan adalah murid terakhir guru dan selalu dijaga. Dia sangat baik. Bagus. Zuo Fan menghela napas, merasakan beban di pundaknya. Jika Chu Qingcheng mengalami waktu yang buruk di Mystical Heaven Sekte, dia akan merasa bersalah. Dia akhirnya tenang. Menyerahkan ramuan itu, Zuo Fan tersenyum. Terima kasih. Ini untuk Anda. Sui Ruohua tidak bisa mempercayai matanya. Dia serius hanya menginginkan jawaban sebagai ganti ramuan kelas 9. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang seberapa umum informasi yang dia tanyakan. Dia hanya ingin tahu tentang adik perempuannya. Sui Ruohua bertanya, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan adik perempuan Chu? Itu bukan urusanmu, Nona. Anda tidak perlu tahu tentang saya dan sebaiknya Anda tetap diam tentang pembicaraan kita tentang dia juga. Kesepakatan sudah selesai, jadi ambil ramuannya dan pergi. Zuo Fan mengusirnya, ekspresinya datar. Ada apa dengan dia mengubah nada begitu cepat? Dia sangat sopan beberapa detik yang lalu namun sekarang sangat acuh tak acuh. Hanya beberapa pertanyaan. Sui Ruohua bingung, bahkan saat dia melakukannya dengan benar. Zuo Fan mendapatkan apa yang diinginkannya dan mengabaikan semua kepura-puraan. Han Sanxiao tertawa. Apa yang kalian berdua bisikkan di sana? Pada akhirnya, kekuatan adalah yang terpenting. Lagi pula, siapa yang akan menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Sui Ruohua menegang, suasana hatinya berat. Benar, mereka hanya mendapat ramuan karena Han Sanxiao tidak pernah ikut campur. Sekarang dia akan melakukannya, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada ramuan itu.
Tapi dia akan memiliki hal lain yang datang jika dia pikir dia akan menyerahkannya begitu saja. Semua orang saling memandang dengan ragu. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menggaruk hidungnya. Seseorang harus tahu batasnya dan tidak melompat kemana-mana tanpa kekuatan. Zuo Fan sekarang berjalan menuju Han Sanxiao, jingkrak tua yang sama, menyebabkan Han Sanxiao menjadi serius. Untuk beberapa alasan aneh, dia merasa terganggu oleh seseorang lapisan ke-6 surga yang mendalam. Nak, kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Tanpa kekuatan, Anda sebaiknya berhenti terpental. Ini lebih tepat untuk kasusmu daripada mereka. Han Sanxiao menyelidiki. Zuo Fan mengejek, kamu salah. Ini bukan untuk mereka tapi kamu. Hajingan sombong. Han Sanxiao melepaskan kekuatan jiwanya pada Zuo Fan sambil berteriak. Apa yang bisa diajarkan oleh seorang kultivator surga mendalam kecil? Mulut Zuo Fan menyeringai, melepaskan serangan jiwa. Bam! Udara di sekitar bentrokan itu berkilauan, dengan Han Sanxiao goyah 5 langkah dan menatap Zuo Fan seperti dia adalah monster. Zuo Fan bahkan tidak pernah beranjak dari tempatnya, dengan sikap menjengkelkan yang sama. Tidak mungkin jiwa seorang kultivator surga yang mendalam lebih kuat dari ahli tahap radian lapisan ke-7 seperti saya. Itu tidak masuk akal. Han Sanxiao tercengang. Seperti yang lainnya, siapa anak ini? Seorang ahli surga yang mendalam menggunakan jiwanya seperti ahli radiant stage cukup langka, tetapi baginya bahkan untuk meninju di atas beratnya. Mengabaikan tampang aneh yang sepertinya selalu dia dapatkan, Zuo Fan mendekati iblis perencana yang terperangkap dan tersenyum. Jaring laba-laba jiwa, terbuat dari jiwa binatang buas untuk menargetkan jiwa. Sialan ini pasti akan ditangkap, hahaha. Steward Zuo, tolong selamatkan kami. Orang-orang pikmi itu merengek. Han Sanxiao menggertakkan giginya. Itu adalah harta iblis kelas 7 yang hanya bisa aku kendalikan. Hahaha, sombong, narsis, dan tidak tahu malu. Zuo Fan melemparkan ke sana. Begitu Anda tahu itu terbuat dari jiwa untuk menangkap jiwa, menghapusnya dengan mudah bahkan tanpa mengetahui tanda-tandanya. Ujung jari Zuo Fan mengeluarkan api biru. Dia menjentikkan dan api biru jatuh di jaring. Dengan teriakan yang mengerikan, ratapan dan derak api, jaring itu terlepas. The Four Seeming Demons terkekeh pada kebebasan baru mereka. Hihihi, nyamuk kecil yang bodoh, bilang begitu. Tidak ada yang bisa menandingi Steward Zuo kita. Setan kekerasan melompat-lompat. 3 lainnya bergabung dengan ejekan. Han Sanxiao tercengang. Harta karun iblis kelas 7 kesayangannya telah patah seperti ranting. Bukannya dia memiliki petunjuk tentang supremasi jiwa api biru. Karena harta iblisnya terbuat dari jiwa binatang, nyala api tidak kesulitan menghancurkannya. Han Sanxiao menyipitkan mata, memelototi Zuo Fan. Bocah sialan, pura-pura lemah. Aku meremehkanmu. Tapi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya. Apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa dunia akan selalu memiliki seseorang yang lebih baik dari Anda? Apakah begitu? Zuo Fan menggurui, mengangkat lengan kanannya yang bersinar merah mengerikan. Saya tidak tertarik untuk melawan Anda, tetapi Anda lebih baik mengingat ini dan tidak pernah keluar dari barisan. Zuo Fan menjentikkan tangannya. Lampu merah menyala di mata semua orang, diikuti oleh kabung saat dunia bergetar. Batu-batu beterbangan, debu menumpuk, seperti akhir zaman. Saat bumi bergoyang di bawah kaki mereka, penonton harus fokus untuk tetap stabil namun gagal total, ambruk dengan air mata. Apa? Itu, neraka. Itu adalah pikiran bulat, berebut di semua tempat untuk berlindung. Saat bumi akhirnya menetap dan debu menghilang, pemandangan itu membuat mata mereka keluar dari rongganya, hati mereka yang lemah tersangkut di tenggorokan mereka. Jurang kecil tempat mereka berada sekarang memiliki bekas luka sepanjang 1000 meter. Sementara pusatnya adalah jurang hitam dan ujung-ujungnya, dunia terpisah. Han Sanxiao, di satu sisi jurang, merasa lututnya lemah, memandang Zuo Fan seolah-olah dia adalah monster. Dari mana dia berasal? Dia bukan manusia. Dia beruntung Zuo Fan tidak menyerang, atau dia akan langsung terbunuh. Mengingat ejekan sebelumnya, Han Sanxiao mendidih dengan penyesalan. Dia menyadari Zuo Fan sedang membicarakannya ketika dia berbicara tentang tidak memiliki kekuatan. Namun dia masih menantang pria itu, hanya untuk menghadapi kematian pada akhirnya. Zuo Fan berkata datar, aku benar-benar bukan putra Xie Wuyue. Saya cukup sombong karena saya cukup kuat. Lewati garis ini dan kepalamu akan berguling. Han Sanxiao menangis di dalam panik. Kamu berani membunuh pemimpin muda sekte jiwa iblis, mengundang perang sekte. Han Sanxiao ingin menggunakan sektenya untuk mengancam Zuo Fan dalam upaya sia-sia untuk mempertahankan sedikit harga diri. Tapi Zuo Fan tidak membelinya. Orang mati tidak bisa mengadu. Dengan senyum jahat khas Zuo Fan di wajahnya, dia menakuti Han Sanxiao yang hidup di siang hari. Maknanya sangat jelas. Jika aku ingin membunuhmu, kalian semua akan mati. Bagaimana Anda akan mengadu ke sekte Anda,
ketika saya akan membuat Anda semua hancur, dengan sekte jiwa iblis tidak ada yang mengetahuinya. Han Sanxiao basah oleh keringat dan dia merasa ngeri tidak seperti yang lain. Ini adalah iblis di antara iblis. Tidak pamer, hanya menggunakan kata-kata sederhana untuk menjerumuskan orang lain ke neraka. 519. Menggunakan langkah ringan dan ketidakpedulian yang sama, Zuo Fan terbang menjauh, dengan 4 iblis penipu terkekeh di belakangnya. Sui Ruohua memiliki tatapan tumpul mengawasinya pergi, jantungnya berdebar kencang. Siapa dia? Satu sekte surga mistik datang dengan masih gemetar ketakutan. Kakak senior, dia menakutkan. Setidaknya dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, atau kita akan mati. Petik 2. Ya, murid lain mengangguk. Memikirkan sekte perencana setan memiliki murid yang mengerikan dengan kekuatan di luar kultivasinya. Sebaiknya kita kembali dan bertemu dengan sesama murid untuk memperingatkan mereka. Jika ada di antara kita yang bertemu anak itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah lari. Yang lain menggemakan sentimennya. Sui Ruohua memperhatikan langit, masih bingung, tidak menyadari pembicaraan mereka. Siapa dia? Apa dia bagi adik perempuan junior? Kakak senior. Teriakan itu membangunkannya dari pingsannya untuk melihat seorang murid panik saat dia menunjuk ke sekte jiwa iblis di sisi lain jurang. Han Sanxiao bangun. Sui Ruohua melihat Han Sanxiao bersandar pada murid lain, mengawasinya dengan kebencian. Sui Ruohua memegang ramuan itu erat-erat, hatinya waspada terhadap gerakan apapun. Meskipun Han Sanxiao baru saja menginjak kakinya, saat dia melihat bekas luka di depannya, itu membuatnya ketakutan dan dia menyerah, berteriak. Ayo pergi. Tim Han Sanxiao segera pergi. Sekte surga mistik bernafas lebih mudah. Meskipun mereka bertanya-tanya, Han Sanxiao selalu brutal dalam caranya, jadi kenapa dia membiarkan kita mendapatkan ramuan itu? Apakah dunia akan berakhir? Bodoh, bukankah sudah jelas? Orang aneh dari Demon Seming sekte itu baru saja memperingatkannya untuk tidak melewati batas. Jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya, tidak jika dia ingin mempertahankan kepalanya. Yang lain tertawa, tapi orang yang sama masih mengernyit. Tapi, bukankah dia pergi begitu saja? Apa yang harus ditakuti? Dia mungkin telah pergi tetapi pencegahannya tetap ada. Sui Ruohua menghela nafas. Ini adalah bentrokan orang kuat. Anda tidak akan mengerti. Namun kata-kata sederhana pria ini membuat tuan muda ketiga Demon Seming Sekte gemetar ketakutan karena melewati batas. Demon Seming Sekte sekarang memiliki pria yang tidak bisa didekati. Para murid mengingat jentikan tangan pria itu yang melepaskan jurang pemisah antara mereka dan hati mereka tenggelam. Apakah dia akan menjadi musuh kita? Sementara itu, Zuo Fan dan kuartet kerdil bergegas menuju Demon Seming Sekte. Setan kekerasan pergi ke hadapannya dan berkata, Petugas Zuo, mengapa kamu menyelamatkan gadis itu? Apakah dia menarik perhatianmu? Seolah-olah, saya hanya ingin tahu tentang sekte surga mistik. Zuo Fan mendengus. Violent Demon mengangguk. Lalu mengapa kamu membiarkan tusukan dari Demon Soul Sekte pergi? Sama sekali tidak seperti Tuan. Apakah kamu memanggilku maniak pembunuh? Menatap keempatnya, dia melanjutkan. Dia milik sekte besar. Seseorang perlu memikirkan konsekuensinya sebelum melewati point of no return. Membuatnya takut saja sudah cukup. Sementara saya mengancam dengan pemusnahan untuk merahasiakannya, tidak ada rahasia yang tetap tersembunyi selamanya. Kecuali dipaksa, saya tidak akan pernah menempuh jalan ini. Keempatnya mengangguk, dengan Violent Demon cekikikan. Sikap pramugari Zuo selalu sempurna, mempertimbangkan setiap aspek, hahaha. Tidak heran Tuan menarik perhatian pemimpin sekte, sangat menginginkanmu. Ya, yang lainnya mengangguk, mengisap pria itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya lalu mengerutkan kening. Aku baru saja mendengar dia mengatakan sesuatu tentang 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah. Tentang apa itu semua? Keempatnya tersedak, lalu menghela nafas saat kegembiraan mereka berubah menjadi kesedihan. Zuo Fan bingung. Setan kekerasan akhirnya membuka mulutnya. Steward Zuo, lebih baik jika kamu tidak pernah menyebutkannya, atau kamu akan sangat menderita sehingga bahkan pemimpin sekte tidak dapat membantu. Apa? Zuo Fan mengangkat alis. Violent Demon menghela nafas. Negeri Barat memiliki 10 sekte. Mengesampingkan Apex Double Dragon Manor, sisanya dibagi menjadi 3 sekte superior, tengah dan bawah. Semakin besar kekuatan sekte, semakin banyak daya tarik dan sumber daya yang dimilikinya. Demon Soul Sekte milik 3 sekte tengah, sedangkan Demon Seming Sekte dan Mystical Heaven Sekte berasal dari 3 sekte yang lebih rendah. Jadi setiap kali murid-murid kita bertemu dengan mereka, kita semua merasa kekurangan dan dipilih. Ya, dan waktu itu 60 tahun yang lalu adalah yang terburuk. Dalam pertarungan itu, kami berempat bekerja sama dan bahkan menang. Hanya untuk Scrooge Demon yang memecahkan formasi untuk beberapa harta iblis dan kami akhirnya kalah. Itu sebabnya pemimpin sekte melemparkan kami ke Gunung Kawanan Guntur selama bertahun-tahun.
Bahkan mungkin sudah 1 abad. Setan licik beralih ke setan gober. Scrooge Demon melotot dan menyala. Orang tua ketiga, saya pikir kami mengatakan kami tidak akan pernah membicarakan ini. Mengapa kamu membicarakannya? Untuk berkelahi. Bam! Pengisap Scrooge Demon meninju Sly Demon, yang memukul balik, tentu saja, dan semuanya berubah menjadi perkelahian, di sana, di udara. Zuo Fan mengambilnya dengan tenang saat dia bertanya. Karena sekte surga mistik dan kita berada di 3 sekte yang lebih rendah, lebih lemah dari mereka, apa yang dilakukan sekte surga mistik, masih memperebutkan ramuan. Hehehe, Steward Zuo, Anda tidak tahu, tetapi sementara kami tidak mencapai level sekte jiwa iblis, kami adalah 3 sekte penjaga Tian Yu, semuanya bersaudara. Heaven Trailing sekte dari 3 sekte tengah, adalah bos kami yang melindungi kami. Jadi selama tidak ada hal serius yang terjadi, sekte jiwa iblis juga tidak akan secara terbuka menantang kita 2 sekte atau sekte pengikut surga akan ikut campur. Karena keduanya adalah 3 sekte tengah, bertarung satu sama lain akan menjadi skenario terburuk. Setan kekerasan menyeringai. Zuo Fan berseru di dalam. Dia mengerti sekarang, Demon Seming Sekte dan Mystical Heaven Sekte adalah saudara kecil Heaven Trailing Sekte, dengan saudara besar menjaga 3 sekte tengah lainnya dari menelan mereka. Setiap orang adalah satu keluarga besar yang bahagia. Ketika mereka mengacaukan sekte penjinak binatang dengan jiwa 3 tetua, aku yakin ketiga sekte berpartisipasi. Atau mengapa Kuan Rong yang tandus menyerahkan bentangan subur seperti itu untuk Tuo Batis Han dan teman-temannya. Saya rasa Bistaming Sekte merasakan tekanan dari 3 sekte di atasnya dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Kaisar Kuan Rong melihat sekte penjinak binatang setuju jadi dia menambahkan 1 syarat lagi, untuk membawa Tuo Batis Han pulang juga. Dia harus mendapatkan sesuatu dari kehilangan ini. Dengan demikian, 3 sekte merebut hamparan tanah yang subur itu. Tidak heran pada hari-hari kekacauan Sanzi muda di sekitar Tian Yu, 3 sekte penjaga kekaisaran disalahkan. Mereka tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Selama perbatasan dipegang, mereka tidak peduli tentang politik Tian Yu. Itu membuat Zuo Fan tersenyum. Sekte memeras sumber daya kekaisaran namun bahkan tidak mengangkat uluran tangan. Di sisi lain, hanya ketidakpedulian mereka yang membuat rencana mantan kaisar berhasil. Zuo Fan menghela nafas, mengikuti keempat pikmi yang selalu bertengkar. Beginilah cara kelimanya terbang ke Demon Seming Sekte. 2 minggu kemudian, saat fajar, 5 titik membuntuti langit. Pelayan Zuo, kami sampai. Itu pintu masuknya. Violen Demon menunjuk ke suatu titik gelap di hutan di bawah. Yang dilihat Zuo Fan hanyalah pohon dan lebih banyak pohon, dan beberapa binatang buas juga. Tidak sulit untuk memahami alasannya. Demon Seming Sekte bersembunyi di balik penghalang. Wus, kelima sosok itu mendarat di depan pepohonan, dengan para pikmi membuat beberapa tanda. Dengan fluktuasi ruang dan teriakan keempatnya, ruang di depan mereka berputar. Sebuah gunung tinggi yang perkasa muncul di depan, dengan mereka di kakinya. Tapi pemandangan ini beriak seperti genangan air. Zuo Fan tahu itu adalah pintu masuk dan langsung masuk. Dia sekarang berada di dunia yang sama sekali baru, dengan energi spiritual yang tebal sebanyak 10 kali lebih tebal daripada di luar. Sekte terpencil memang, dan tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Zuo Fan terkesiap. Kemudian, sebuah suara dengan sikap membanting ke telinga mereka. Siapa yang berani menembus pintu masuk Demon Seming Sekte? 520. Suara mendesing. Sesuatu membuntuti langit seperti bintang dingin, menembak Zuo Fan. Dia mundur selangkah untuk melihat ke atas. Sebuah pisau menyapu hidungnya, diikuti oleh pergelangan tangan yang lembut. Cepat bereaksi, Zuo Fan meraih tangan itu, hanya untuk mendengar tangisan menawan saat pemilik elegan itu mengungkapkan dirinya. Itu adalah gadis berusia 18 tahun, dengan mata bersinar, alis sempurna, dan penampilan polos. Meskipun mata memesona itu bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Seorang murid sekte iblis memang, sangat muda dan sangat gila. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan yang berpengalaman melihatnya di tempat, namun menggelengkan kepalanya. Berjalan di dunia sekuler, dia telah melihat kebaikan Luo Yunchang, kepolosan Ninger, kebenaran Qing Cheng dan belas kasihan Suanger. Sekarang setelah dia kembali di antara orang-orangnya, di antara iblis, dia mendapati dirinya tidak pada tempatnya. Melihat gadis ini, dia ingat pertama kali dia memasuki sekte iblis juga, kekejaman dan kekejaman yang terang-terangan terhadap semua yang fana, dia datang untuk meminjam sifatnya. Seolah satu-satunya tujuan dia di bumi hijau dewa ini adalah untuk menghancurkannya. Setan lahir dan mati di dalam hati. Setelah melihat keajaiban dunia, itu memiliki efek negatif pada sifat iblisnya. Atau lebih tepatnya, itu berubah, tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak mengerti seberapa tinggi, yang dia tahu hanyalah bahwa dia memiliki hati yang lebih teguh daripada kaisar iblis masa lalu. Hahaha, anak ayam yang baru lahir, kamu baru saja masuk ke sekte iblis sehingga kamu menantang seekor elang.
Yang muda pasti dipenuhi dengan ambisi. Sayang sekali Anda jauh dari elang. Dentang. Zuo Fan memutar tangannya ke belakang, membuatnya meringis. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya tetapi tidak pernah mengintip, hanya menggertakkan giginya. Zuo Fan mengangkat alis. Dia benar-benar keras kepala. Gadis itu kemudian memutar tubuhnya, membuat bahunya terkilir. Tangannya yang lain menggunakan pedang pendek dan mengarahkannya ke Zuo Fan. Zuo Fan terkejut. Gadis ini adalah intisari dari jalan iblis. Dia sama sepertiku di masa lalu. Semacam empati tumbuh di hati Zuo Fan. Gadis itu memiliki kultivasi yang sama dengannya, tetapi disitulah kemiripannya berhenti. Jiwa Zuo Fan lebih tangguh daripada ahli Radiant Stage. Tidak ada cara baginya untuk menangkapnya lengah, tidak saat dia menggunakan jiwanya untuk memindai setiap gerakannya. Namun Zuo Fan tidak keberatan memberinya hadiah gratis. Sneak, pedang pendek itu menancap di dada Zuo Fan. Gadis itu menyala dan berseri-seri. Kau senang dengan hal seperti ini? Menjadi terlalu percaya diri atas suatu kebetulan membuat satu terbuka lebar untuk kematian mendadak, kesalahan yang biasa terjadi pada anak muda. Gadis itu tiba-tiba menangis dan mendapati Zuo Fan balas tersenyum tanpa nada marah. Gadis itu terkejut. Dia aneh. Apa yang dia tersenyum tentang meskipun aku menikamnya? Apakah dia sengaja melakukannya? Tidak mungkin. Tidak ada yang sebodoh itu. Satu hal yang pasti, pedang itu tidak melakukan apapun padanya. Jadi dia menariknya keluar untuk mencoba lagi, kali ini mengenai tenggorokan Zuo Fan. Berhenti. Kulit kayu mengumumkan 4 jejak asap yang masuk ke sekte kemudian terbentuk kembali di depan gadis itu. Menyaksikan Zuo Fan ditikam oleh gadis itu, 4 iblis perencana hendak mencabik-cabiknya menjadi 4. Zuo Fan berteriak, kamu berhenti, biarkan dia pergi. Pak, gadis itu membanting tanah dengan keras, memperhatikan keempat wajah marah dalam asap dengan linglung. Violent Demon memelototinya. Bocah sialan, kamu berani membunuh di dalam Demon Seming Sekte. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu siapa? Mengapa Anda membuka penghalang Demon Seming Sekte? Gadis itu mengerutkan kening. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya. Zuo Fan mengaguminya. Gadis itu memiliki tulang punggung. Keempatnya memberikan tawa menyeramkan dan Violent Demon mengejek, hihihi, Nona, kamu benar-benar bodoh. Kami adalah 4 pahlawan kultivator iblis yang telah menjelajahi tanah selama bertahun-tahun. Semua orang mengenal kami, semua orang takut pada kami. Yah, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin Demon Seming Sekte memiliki seseorang sepertimu? Sangat teduh, sangat licik, dan sangat menyeramkan. Gadis itu mendengus. 4 iblis perencana meledak dengan marah. Hei luas, ingin melihat dirimu sendiri tanpa mulut. Persetan dengan itu akan terlalu mudah baginya. Mari kita sobek dia menjadi 4. Tidak, 8. Tidak, 16. Tidak, 100. The Four Seming Demons kembali berdebat tentang metode eksekusi gadis itu ketika tawa terdengar. Oh, 4 eksekutif. Mengapa Anda bertengkar di pintu? Apakah Anda ingin seorang penatua melemparkan Anda ke penjara kilat itu lagi, selamanya? Keempatnya menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat seorang wanita berusia 30-an, menggoda dan dirapikan seperti tante girang. Gadis itu menangis melihat penampilannya. Kakak perempuan, mereka sebenarnya salah satu dari kita. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengenal mereka? Hahaha, gadis bodoh, keempatnya adalah 4 iblis penipu yang sangat terkenal dari sekte iblis yang pernah mengguncang dunia dengan nama mereka. Mereka baru saja kembali belum lama ini dan menjadi eksekutif. Anda masih dalam pengasingan pada saat itu, berlatih di Demon Devouring Saber. Wanita itu menyela dengan tawa. 4 iblis perencana melihatnya mengolesi mereka, mereka juga tertawa, menjulurkan dagu dengan bangga. Zuo Fan, bagaimanapun, menyeringai karena alasan yang berbeda. Gadis itu menggerutu. Apakah Demon Seming Sekte begitu kosong hingga orang-orang aneh ini menjadi eksekutif? Hei, aku benci itu. Pikir saya tidak akan merobek Anda karena masih baru. Bentak iblis keras. Zuo Fan menepuk bahunya. Nona hanya blak-blakan, jadi biarkan saja. Karena saya baru, mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada wanita cantik ini? Four Seming Demons tersentak dan melihat Zuo Fan dengan tatapan aneh. Kapan Steward Zuo menjadi begitu tertarik pada wanita? Tidak punya pilihan, mereka menurut sambil tertawa. Hehehe, tidak pernah menyangka aku akan mendengar Steward Zuo mengatakan itu. Baiklah, Humeyer, jagalah Steward Zuo yang hebat. Violent Demon mencibir pada wanita itu. Gadis itu menatap tajam pada mereka saat dia menegur. Aturan sekte melarang persekongkolan. Kalian berempat tahu ini sepenuhnya. Aku akan melaporkanmu ke pemimpin sekte, jadi tunggu hukumanmu. Hei, Nona, menurutku merobek mulutmu semakin menarik. Violent Demon meretakkan buku-buku jarinya, hanya agar Zuo Fan menghentikannya. Zuo Fan berkata datar, Nona, saya adalah murid baru dan hanya ingin mendapatkan beberapa teman baru.
Saya tidak punya maksud lain. Yang dilakukan gadis itu hanyalah gusar. Sementara Hu Meier sangat ramah, memegang tangan Zuo Fan dengan lembut dan menelusuri tangannya di rambut putih panjangnya. Seorang murid baru, pasti sangat sulit bagimu di alam liar untuk memiliki rambut putih di usia muda. Kamu pasti trauma. Saya baik-baik saja. Zuo Fan tersenyum. Tangan Hu Meier semakin mengelusnya, dengan jelas mengabaikan. Tapi sekarang kamu di sini, aku akan menjagamu dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Terima kasih, kakak senior. Zuo Fan tersenyum, hatinya sekeras batu. Violen Demon terkikik. Hu Meier, dia dalam perawatanmu, jadi sebaiknya kamu tidak mengabaikannya. Aku tidak pernah tega melupakan adik laki-laki junior yang imut. Menepuk pipi Zuo Fan, dia terkikik. Tapi kenapa kamu memanggilnya Steward Zuo? Apakah itu namanya, Guanjia? Tidak, saya hanya menjadi pelayan klan sebelum ini. Zuo Fan tersenyum. Nama saya Zuo Fan. Hu Meier mengangguk. Zuo Fan, luar biasa dan menakjubkan. Nama yang bagus. Tentu saja, Steward Zuo adalah pahlawan maha kuasa yang secara pribadi telah diundang oleh pemimpin sekte. Dia, setidaknya, elit, pemimpin sekte masa depan. Nama yang bagus sudah diberikan. Violen Demon tertawa dengan kepala ke belakang, seperti dia telah memilih nama itu. Tapi Hu Meier tersipu sementara matanya berkilauan. Adapun Nona Junior, dia duduk di tanah dengan tangan lemas di sisinya, mengabaikan segalanya, bahkan pemimpin sekte berikutnya yang baru saja dia coba bunuh. Jika Zuo Fan menjadi penerus Xie Wuyue, masa depannya akan suram.